Seorang siswa perempuan terlihat pulang dengan menaiki bus. Setelah bus itu melaju, akhirnya siswa itu pun tiba di rumah. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan menekan tombol lampu, namun lampu tidak kunjung menyala. Siswa perempuan itu tinggal bersama pamannya. Saat dia berjalan, tiba-tiba dia merasakan ada sebuah benda yang ada di kakinya. Ternyata itu adalah kepingan puzzle. Selain itu, darah pun mengalir di kakinya. Ternyata sang paman sudah meninggal akibat luka tusuk di lehernya. Siswa perempuan itu bernama Yun Ena dan dia hanya terdiam melihat pamannya tergeletak. Kemudian polisi pun datang untuk menyelidiki tempat tersebut. Nah, seorang detektif baru bernama Kim Han-seum juga terlihat untuk menyelidiki kasus itu. Diperkirakan kematian dari paman Ena sekitar 1 jam yang lalu. Kim Han-seum menemukan alat yang sama yang digunakan untuk menusuk paman Ena. Akhirnya, Yun Ena pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Detektif Tai Dong-soo berusaha meminta keterangan dari Yun Ena untuk menjelaskan apa yang dia lihat. Karena Ena satu-satunya orang saksi di tempat tersebut. Namun, Ena mengatakan tidak mengingat apapun. Akhirnya, detektif Tai pun meminta Ena untuk menjelaskan bagaimanakah dia pulang ke rumah. Saat itu Ena menjelaskan bahwa dia pulang ke rumah dengan menaiki bus. Namun sesampainya di rumah ingatannya kosong. Dia tidak bisa mengingat apapun ketika melihat pamannya tergeletak. Kim Han-seum menuduh bahwa Ena telah berbohong dan menduga bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Yun Ena. Namun detektif Tai meragukan kesimpulan tersebut dan meminta Kim Han-seum untuk melakukan interogasi sendiri. Han-seum pun masuk ke dalam ruang interogasi serta menunjukkan foto dari paman Ena. Karena hanya sidik jari Ena yang ditemukan di dalam alat penusuk itu. Dia juga menduga kemungkinan mereka bertengkar masalah asrama Ena. Atau mungkin perebutan warisan. Ena pun menyangkal semua tuduhan tersebut. Karena hanya Ena yang ada di rumah itu saat korban tewas, dia pun semakin mencurigai Ena. Tetapi Ena akhirnya meminta untuk pulang. Saat kembali ke rumah, Ena membaringkan badannya di tempat pamannya tergeletak. Ena pun mulai berpikir apakah mungkin benar dia yang melakukannya. Karena Ena tidak bisa mengingat apapun. Saat itu ingatannya benar-benar kosong. Ena akhirnya kembali ke kantor polisi dan menemui Kim Han-seum. Dia pun menunjukkan potongan puzzle yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, 10 tahun berlalu, mereka belum bisa menemukan pelakunya. Yun Ena terlihat melakukan bungee jumping untuk merefresh pikirannya. Kemudian Ena pergi ke psikiater tempat dia berobat. Sejak kasus pamannya meninggal, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia pun masih belum mengingat ingatan saat dia menemukan pamannya meninggal. Kepingan potongan puzzle itu semakin meyakinkan dia bahwa terjadi sesuatu di antara waktu tersebut. Dr. Lee meminta Ena untuk melakukan pendekatan lain. Akhirnya Ena pun pulang. Di lain sisi, Kim Han-seum melihat sebuah toko roti yang sangat ramai. Ternyata dia kenal pemilik toko roti tersebut. Dia adalah Yum Se-rong, teman Ena. Nah, ternyata dia juga sudah menikah dengan seorang pria asing, namun pria itu seorang kriminal. Kini Han-seum hanya ingin meminta keterangan Yum Se-rong. Dia bertanya apa yang terjadi 10 tahun lalu ketika Ena pergi dari asrama. Se-rong mengatakan saat Ena pergi, dia mengatakan bahwa dialah alibinya. Nah, kini Ena sering mampir ke kantor polisi tempat Han-seum bekerja. Dia pun terus-menerus mengawasi dan juga membuntuti Han-seum untuk mencari tahu pelaku yang sebenarnya. Sementara itu, detektif Tai dan juga detektif Yon adalah teman paman Ena karena dulu paman Ena juga merupakan seorang polisi. Dulu paman Ena bekerja di kantor Hanggeung. Setelah dia meninggal, detektif Yon dipindahkan ke kantor tersebut. Selain itu, mereka berdua masih tidak menyangka jika Kim Han-seum masih menuduh Ena sebagai pelakunya. Detektif Tai mengatakan bahwa orang tua Ena sudah meninggal dan satu-satunya keluarga yang dia miliki ada pamannya, tetapi pamannya akhirnya meninggal.
Kini Ena bekerja di kantor Metropolitan Seoul sebagai profiler. Dia pun terlihat sangat handal dalam memecahkan kasus. Saat tiba di kantor, semua orang tidak ada karena sedang menyelidiki sebuah kasus. Ena langsung datang ke tempat lokasi. Seorang anak meninggal dan hanya sidik jari orang tua dan kakaknya yang ditemukan. Ena pun menduga bahwa pembunuhnya adalah orang terdekat karena dia melakukannya dengan tenang. Kemudian Ena masuk ke dalam ruangan tempat anak itu meninggal. Dia mengasumsikan bahwa kakak korban merasa tersaingi karena adiknya bisa mengalahkannya secara studi. Saat dia memberitahu adiknya meninggal, orang tua mereka terlihat mengabaikan dia. Kini Ena semakin yakin bahwa pelakunya adalah kakak korban. Detektif Choi yang merupakan detektif baru penasaran dengan siapakah Ena. Kemudian detektif yang datang dan melaporkan adanya kasus baru serta meminta semua detektif untuk menyelidikinya. Sementara itu, Hansen menerima pesan dari Ena yang memintanya untuk berganti pakaian. Atasan Ena mengatakan bahwa dugaan Ena benar, kakak korban menjadi salah satu tersangka utama dalam dugaan tersebut. Namun dia mengaku tidak mengingat apapun. Ena pun buru-buru pergi untuk bertanya secara langsung. Nah, Ena mempunyai kebiasaan melupakan sesuatu yang penting. Kini Ena masuk ke ruang interogasi bersama dengan kakak korban yang bernama Jun Seo. Dia pun menceritakan pengalamannya yang juga mempunyai kasus seperti itu. Ena kemudian meminta mereka untuk melakukan tiki-taka bersama. Ena memaparkan apa yang terjadi kepadanya 10 tahun yang lalu. Jun Seo pun memberitahu apa yang dia lakukan setelah sampai di rumah. Namun tiba-tiba dia terlihat gagap dan mengatakan sebuah dapur. Akhirnya Jun Seo mengaku bahwa dialah yang melakukannya. Ena akhirnya kembali ke kantor setelah berhasil mengungkap kasus tersebut. Yoon Go-eun menduga bahwa Ena kembali membicarakan dirinya sebagai alat pancing. Nah, Ena akhirnya pulang setelah menyelesaikan semua tugasnya. Di lain sisi, Hansen sedang berkumpul dengan detektif lainnya. Detektif bertanya apakah Ena masih sering datang ke kantor kepolisian Hanggang menemui Hansen. Sementara Hansen masih sangat yakin bahwa Ena adalah tersangka utamanya. Dia juga masih heran kenapa Ena bergabung ke kantor kepolisian padahal dia mewarisi banyak kekayaan. Kini Hansen kembali mengikuti jejak Ena saat memberikan keterangan 10 tahun yang lalu. Nah, ketika dia pulang dari asrama dan menaiki bus, nampaknya hal itu seperti yang diungkapkan. Nah, setelah turun dari bus, ada 2 jalan menuju ke rumah Ena. Salah satunya adalah jalan pintas. Hansen curiga kenapa Ena lebih memilih jalan lain hingga dia sampai di rumah lebih lama. Hal itu pun membuat dia semakin curiga. Di lain sisi ada seorang wanita yang berada di bar. Kini Hansen sampai di depan rumah Ena. Tetapi tiba-tiba mobil polisi datang. Ternyata pembantu Ena yang menelpon polisi karena curiga dengan Kim Hansen yang berdiri di depan rumahnya. Polisi B juga tidak menyangka bahwa Hansen masih terus melakukannya selama 10 tahun. Wanita yang ada di bar kemudian berpamitan pulang dengan mengendarai sebuah mobil merah. Mobil itu kemudian melaju dengan sangat kencang. Sementara polisi Na meminta polisi B untuk membelikan sesuatu di minimarket. Nah, polisi Na melihat sebuah mobil merah yang menerobos lampu merah. Karena polisi B masih berada di dalam toko, dia pun mengurungkan niatnya untuk mengejar. Di sisi lain, Yoon Ena juga akhirnya tiba di rumah. Saat dia akan masuk, ternyata bibi pembantu juga akan pulang. Di saat bersamaan, ada seorang laki-laki mengantarkan paket untuk Ena. Dan paket itu berisikan amplop kuning yang ternyata berisi potongan puzzle. Hal itu pun membuat Ena langsung masuk ke dalam rumah dan menyatukan kepingan puzzle yang dulu dia temukan. Ena pun berusaha menghubungi Hansen dan juga memberitahunya. Namun ternyata dia tidak bisa dihubungi karena handphonenya tidak aktif. Ena bergegas pergi ke rumah orang tua Hansen. Sedangkan Hansen tinggal terpisah dari orang tuanya.
Dia pun mencoba untuk menghubungi Handsome, tetapi Ibu Ena mengatakan Handsome tidak ada di rumahnya. Akhirnya Ena pun berpamitan, tetapi dia lupa di manakah dia memarkirkan mobilnya. Kemudian Ena melihat sebuah mobil merah menyala. Ena pun mendekati mobil tersebut dan melihat dari kaca jendela siapakah yang berada di dalam mobil itu. Ternyata dia mendapati seorang wanita meninggal di dalam mobil tersebut. Ena kemudian menelpon polisi dan polisi pun akhirnya datang. Kejadian 10 tahun lalu seakan terulang lagi. Para detektif pun akhirnya tiba di lokasi. Handsome melihat ada luka di leher wanita tersebut. Detektif yang mengambil tas wanita itu dan menemukan identitasnya, ternyata wanita itu bernama Lee Mi-yong. Sementara Ena pergi ke suatu tempat untuk mencari tahu siapakah orang yang mengirimnya sebuah kepingan puzzle. Namun Ena tidak mendapati apapun di tempat tersebut. Kini Ena pun pergi ke kantor polisi Hanggang untuk bertemu dengan Kim Handsome. Sementara Handsome kembali mencurigai Ena karena dia berada di TKP sama seperti 10 tahun yang lalu. Ena pun menunjukkan kepingan puzzle yang dia dapat di hari yang sama wanita itu meninggal. Ena menduga bahwa ini adalah pembunuhan berantai yang dimulai 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian dia pun pergi meninggalkan Handsome yang terlihat kesal. Tak lama Handsome menelpon ibunya dan bertanya tentang kedatangan Ena. Ibu Handsome memberitahu bahwa Ena datang untuk mencarinya. Kini Handsome dan juga detektif Choi akan mencari tahu tentang CCTV di area parkir tersebut. Sesampainya di sana, Handsome melihat tidak ada yang mencurigakan. Semua CCTV terlihat normal. Namun tempat Lee Mi-yong memarkirkan mobilnya merupakan titik buta, sehingga CCTV tidak bisa memantau area tersebut. Handsome kemudian meminta detektif Choi untuk memeriksa semua kamera dashboard mobil yang diparkir di lantai 2. Detektif Choi pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Sementara Handsome meminta petugas untuk melihat CCTV ketika Ena datang. Nah, kini para detektif datang ke rumah milik Lee Mi-yong. Ternyata Lee Mi-yong juga merupakan orang yang cukup kaya karena rumahnya juga terlihat mewah. Tak lama, Handsome pun datang. Detektif yang meminta agar memeriksa panggilan telepon milik Lee Mi-yong selama 6 bulan terakhir. Handsome juga mencoba mendapatkan rekaman telepon ketika Ena melaporkan kejadian tersebut. Dia pun buru-buru pergi ke klinik tempat Ena berobat. Handsome mencoba mencari tahu tentang kepribadian Ena melalui Dr. Lee sebagai psikiaternya. Dia pun bertanya apakah Ena pernah mengatakan tentang teka-teki puzzle. Namun Dr. Lee menolak menjawab semua pertanyaan itu demi melindungi pasiennya. Handsome kembali mencurigai Ena sebagai dalang pembunuhan dari Lee Mi-yong. Tak lama, Ena pun datang ke kantor polisi Hanggang untuk menemui Kim Handsome. Ena membahas bahwa kematian Lee Mi-yong berhubungan dengan puzzle yang dia dapat. Dia yakin bahwa pembunuh itu adalah pembunuhan berantai. Dan kali ini di kepingan tersebut terdapat gambar seorang wanita. Handsome mengatakan bahwa pernyataan Ena adalah sebuah lelucon. Ena yakin bahwa puzzle itu berhubungan dengan kematian tersebut. Handsome terlihat datang ke sebuah bar tempat terakhir Lee Mi-yong datang. Dia pun bertanya siapakah orang yang terakhir kali ditemui oleh Lee Mi-yong. Bartender itu mengatakan bahwa Lee Mi-yong bertemu dengan 4 orang dan salah satunya adalah seorang laki-laki. Tetapi dia tidak tahu namanya. Bartender itu pun memberikan nomor manajernya yang mungkin tahu nama pria tersebut. Handsome menunjukkan foto Ena, tetapi bartender itu mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Handsome masih penasaran siapakah pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong. Nah, kini dia mengecek panggilan terakhir dari Lee Mi-yong sebelum dia meninggal. Dan ketika dia menghubunginya, ternyata itu adalah detektif Yeon. Saat ini detektif Yeon telah dipromosikan sebagai kepala kantor polisi Hanggang. Detektif Yeon mengaku bahwa dia menelpon Lee Mi-yong untuk membatalkan pesanannya. Namun karena Lee Mi-yong tidak menjawab telepon tersebut, akhirnya dia pun tidak datang. Handsome mulai curiga siapakah orang yang ingin ditemui oleh detektif Yeon. Namun detektif Yeon menyangkal semua tuduhan tersebut.
Untuk memastikan, Hansen meminta detektif Yon untuk membuat sebuah pernyataan. Akhirnya dia pun pergi. Manajer bar tersebut terlihat menghubungi Hansen. Dia mengatakan bahwa detektif Yon juga cukup sering untuk minum di tempat tersebut. Selain itu, manajer bar juga mengatakan bahwa pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong berbadan besar. Kemungkinan dia juga polisi yang bekerja di kantor Hanggang. Di sisi lain, Ena melakukan pertemuan dengan detektif Yon. Ena tahu bahwa orang terakhir yang dihubungi oleh Lee Mi-yong adalah dia. Ena pun bertanya apakah pamannya mengenal Lee Mi-yong dan saling mengenal. Nah, detektif Yon mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang hal tersebut. Setelah mendapat jawaban, Ena pun buru-buru pergi. Nah, setelah kembali ke rumah, Ena pun buru-buru mencari beberapa barang peninggalan milik pamannya. Kini Hansen akan menyelidiki seluruh anggota polisi yang bekerja di kantor Hanggang. Detektif Yang juga mendukung hal tersebut. Kini satu persatu anggota polisi kantor Hanggang diwawancarai. Tetapi Hansen belum menemukan jawaban. Detektif Yang kemudian dipanggil oleh detektif Yon dan meminta dia agar informasi tersebut tidak bocor ke media. Detektif Yon juga membuat sebuah pernyataan. Di sisi lain, Ena terlihat melukis sebuah kepingan puzzle tersebut. Dia masih belum tahu tentang teka-teki itu. Ternyata media sudah membuat berita bahwa salah satu petugas kepolisian Hanggang pergi ke bar tempat Lee Mi-yong tewas. Tentu saja kini Kim Han-se mendapat reaksi tidak menyenangkan dari rekan kerjanya yang berada di kantor kepolisian Hanggang. Tak lama detektif Yon datang dan meminta semuanya untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Dia pun meminta agar kasus itu selesai dalam waktu sepekan. Manajer bar kemudian menelpon Hansen dan mengatakan bahwa pria yang ditemui oleh Lee Mi-yong bernama Tae Dong-soo. Dia juga meminum whisky yang sudah dipesan oleh detektif Yon. Mengetahui hal tersebut, Hansen langsung buru-buru pergi ke kantor Metropolitan Seoul untuk bertemu dengan Tae Dong-soo. Mereka pun berbicara secara empat mata di sebuah mobil. Hansen kemudian menunjukkan foto-foto milik Lee Mi-yong. Hansen pun mulai menginterogasi Tae Dong-soo dan bertanya apakah detektif Yon tahu bahwa dia menemui Lee Mi-yong. Tae Dong-soo pun bertanya apakah Hansen mencurigainya. Tae Dong-soo mengaku bahwa dia hanya minum 3 gelas kemudian pergi berjalan-jalan. Nah, kini Tae Dong-soo pun meninggalkan mobil Hansen. Sementara itu, polisi merasa bersalah karena saat itu dia tidak mengejar mobil merah yang menerobos lampu merah. Dia pun kemudian mencoba menelpon Hansen dan bertanya tentang kasus dari Lee Mi-yong. Tetapi Hansen belum bisa menemukan apapun. Kemudian detektif Yang masuk ke dalam sebuah ruangan bersama Hansen dan menunjukkan dompet milik Lee Mi-yong. Ternyata kartu penghuni milik Lee Mi-yong hilang. Namun tidak ada tanda-tanda masuk. Mereka mulai curiga apa yang dilakukan dengan kartu tersebut. Di sisi lain, Ena terlihat menjadi pembicara di sebuah akademi kepolisian. Ena kembali menganalisis bahwa Lee Mi-yong meninggal akibat dijerat oleh sebuah tali dan pelaku menggunakan sarung tangan. Ena pun membandingkan kasus kematian pamannya Yoo Dong-hoon dengan kasus Lee Mi-yong. Tak lama, Ena akhirnya kembali ke rumah dalam kondisi hujan. Saat akan masuk, Ena kembali memencet tombol pintu. Setelah masuk, dia melihat bibi pembantu yang tertidur dan hendak pulang. Nah, di saat bibi pembantu menutup pintu, Ena merasakan ada sesuatu. Suara musik yang menyala kemudian membuat Ena teringat kejadian 10 tahun lalu. Ingatan Ena yang hilang ketika melihat pamannya tergeletak tiba-tiba muncul kembali. Dia mengingat ternyata ada seseorang di belakangnya. Dia baru menyadari bahwa saat itu dia mendengar dan juga merasakan ada seseorang yang menutup pintu. Yoon Ena datang membawa kopernya ke kantor kepolisian Hanggang. Sebagai profiler, dia ditugaskan untuk membantu memecahkan kasus Lee Mi-yong. Yoon Ena juga membawa beberapa perlengkapannya untuk ditaruh dan juga ditata di meja kerjanya.
Saat rekan detektif merasa aneh, tiba-tiba Hansen datang dan meminta Ena untuk ikut dengannya. Hansen bertanya apa alasan dia pindah. Ena kemudian mengungkapkan bahwa dia akhirnya ingat kejadian 10 tahun lalu dan merasa si pembunuh berada di ruang tamu yang sama. Tentu saja Hansen merasa bahwa Ena sedang membuat lelucon. Hansen merasa aneh karena tiba-tiba Ena mengingat kejadian tersebut. Nah, kemudian Hansen pun kesal dan menemui ketua Hyun. Dia bertanya kenapa Ena dipindahkan. Ketua Hyun beralasan agar Ena membantu memecahkan kasus Lee Mi-yeon. Sementara itu, Ena juga menemui Dr. Lee dan menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya karena tiba-tiba dia mengingat kejadian 10 tahun lalu. Dr. Lee mengatakan bahwa kemungkinan Ena merasa bersalah dan tidak berani untuk menoleh ke belakang. Para detektif pun melakukan diskusi untuk temuan mereka. Detektif Choi mendapat informasi bahwa tempat parkir yang digunakan oleh Lee Mi-yeon jika digunakan oleh orang lain, maka mobil orang lain tersebut akan mengalami bocor atau roda tergores. Dan tempat parkir itu tidak bisa terlihat oleh CCTV. Mereka pun akhirnya mulai curiga. Di saat Ena datang ke kantor, ternyata semua orang sudah pergi. Dia pun kembali memeriksa meja Hansen dan menemukan foto dari pamannya. Ena menduga bahwa para detektif sedang melakukan penyelidikan. Hansen kembali mengecek area CCTV di tempat parkir tersebut. Dia pun akhirnya menemukan bahwa Lee Mi-yeon meninggal akibat dijerat oleh tali. Saat datang ke tempat parkir, tiba-tiba Ena juga datang. Dia pun menyebutkan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi di dalam mobil. Karena tempat tersebut merupakan tempat paling aman dan tidak bisa terlihat oleh CCTV. Hansen terlihat sedikit kesal, tetapi Ena buru-buru pergi karena ingin menemui Ibu Hansen. Yoon Ena kemudian memperkenalkan diri sebagai rekan kerja dari Hansen. Dia juga bertanya apakah Hansen pernah membawa seorang gadis pulang ke rumah. Ibu Hansen mengungkapkan bahwa dulu Hansen pernah berpacaran dan mengajak seorang gadis ke rumahnya. Ena adalah teman kedua yang datang ke rumah Hansen. Kemudian mereka pun pulang. Nah, Ena bertanya kenapa teka-teki puzzle tersebut dikirimkan ke tempatnya. Ena menduga bahwa si pembunuh mengenal baik dirinya. Oleh sebab itu, Ena ingin ada seseorang yang ingin dia percaya dan meminta Hansen melakukan profiling kepada dirinya. Ena menganalisis kematian pamannya dan kematian Lee Mi-yeon yang ternyata si pembunuh mengetahui rutinitas dari para korban. Keesokan harinya, akhirnya para detektif mengetahui bahwa penyebab kematian Lee Mi-yeon akibat dijerat oleh tali. Mereka pun harus mencari tahu apa motif si pembunuh. Tak lama, Ena datang dan selesai membuat laporan tentang profiling dari Lee Mi-yeon. Ena pun menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dia juga menunjukkan kepingan puzzle yang dia dapat. Ena yakin bahwa puzzle itu menjadi salah satu petunjuk. Si pembunuh menggunakan metode yang sama, yaitu mengikuti para korban serta mengamatinya. Ketika ada kesempatan, si pembunuh langsung melancarkan aksinya. Ena berpendapat kemungkinan si pembunuh mempunyai dendam dengan para korban. Dan kepingan puzzle itu menjadi pelengkap dari teka-teki. Tak lama, Kepala Hyun datang dan juga marah terhadap hasil analisis Ena. Dia dipanggil ke ruangan Ketua Hyun karena Ketua Hyun merasa apa yang disampaikan Ena tidak masuk akal. Ena pun tidak peduli dan kemudian pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kini Hansen sedikit setuju dengan pendapat Ena dan ingin mencari tahu apakah motif dari si pelaku. Di sisi lain, polisi Nam mendatangi klinik yang sama dengan klinik Ena. Dia ingin berkonsultasi tentang mentalnya setelah kejadian kematian Lee Mi-yeon. Kemudian para detektif menemukan petunjuk bahwa Ena mempunyai seorang adik tetapi sudah memutuskan hubungan. Kini ayahnya lah satu-satunya petunjuk tetapi dia tinggal di kota lain. Hansen pun ingin pergi ke sana dan Ena buru-buru masuk ke dalam mobil karena dia ingin ikut. Sedangkan detektif Choi akhirnya bisa beristirahat.
Kini Handsome dan juga Ena akhirnya pergi ke desa Tongyong. Mereka masih penasaran kenapa Lee Mi-yong memutuskan hubungan dengan keluarganya. Sesampainya di sana, ternyata rumah itu kosong. Mereka bertanya dengan tetangga di sekitar dan mengatakan bahwa ayah dari Lee Mi-yong tinggal di panti jompo. Mereka pun langsung bergegas ke panti jompo tersebut. Ena melihat seorang siswa memakai seragam dan dia pun menghampirinya. Diketahui ayah Lee Mi-yong mengalami demensia. Saat Handsome berusaha untuk menyapanya, tiba-tiba Ena datang dengan menggunakan seragam sekolah. Dia berpura-pura menjadi Lee Mi-yong dan menyapa ayahnya. Trik itu berhasil dan membuat ayah Lee Mi-yong seolah-olah mengenali anaknya. Handsome pun bertanya kepada perawat dengan siapa ayah Lee Mi-yong datang ke panti jompo. Ternyata dia diantar oleh sepupunya 2 bulan yang lalu. Kini Ena berusaha menggali informasi dan bertanya apakah dia mengenal Yu Dong-hoon. Ayah Lee Mi-yong mengira bahwa pria itu adalah kekasih anaknya. Dia menyebut pria itu sebagai seorang brengsek. Ternyata ayah Lee Mi-yong juga tidak menyukai wajah pria itu. Handsome pun datang menemui sepupu dari ayah Lee Mi-yong. Dia mengatakan bahwa setelah kematian ibunya saat dia SMP, Lee Mi-yong kemudian kabur. Setelah beberapa tahun, akhirnya dia kembali dengan seorang pria yang ingin menikahinya. Namun setelah kembali, perlakuan dari Lee Mi-yong berubah. Handsome bertanya apakah pria itu adalah seorang polisi. Dia pun menjawab bukan. Kini Handsome kembali ke rumah ayah Lee Mi-yong dan masuk secara diam-diam. Saat dia masuk ke dalam rumah, dia menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata Ena sudah sampai terlebih dahulu. Mereka berusaha mencari petunjuk lain. Dan akhirnya Ena menemukan foto dari seorang pria. Nah, pria itu masih belum diketahui siapakah nama dan juga asalnya. Di lain sisi, Ena kembali bertemu dengan Dr. Lee. Dia masih penasaran apakah dulu pamannya juga menjadi orang yang berbeda. Karena dia tidak cukup mengenal pamannya. Namun Dr. Lee menjawab bahwa seseorang pasti berubah seiring bertambahnya usia. Nah, keesokan harinya, Handsome mengirim pesan kepada manajer bar. Dia mengirim foto seorang pria yang diduga kekasih dari Lee Mi-yong. Ternyata manajer bar itu pun mengenal pria tersebut. 1 bulan setelah bar dibuka, pria itu datang dan mengucapkan selamat kepada Lee Mi-yong serta memberinya uang. Tetapi 2 bulan terakhir, dia datang menjadi orang yang berbeda. Dia juga menuduh bahwa Lee Mi-yong membuka bar tersebut karena meminjam uangnya. Ternyata manajer bar itu juga mempunyai kartu nama dari pria tersebut. Diketahui pria itu bernama Kang Chimok dan mempunyai sebuah restoran China. Para detektif bergegas menuju restoran tersebut dan mencari Kang Chimok. Sedangkan detektif lain juga mendatangi rumahnya. Di lain sisi, Ena mendatangi kantor dan mendapati semua detektif sudah pergi. Sebuah mobil sedan melaju dengan kencang. Ternyata Kang Chimok mendatangi sebuah hotel dan berusaha untuk masuk ke salah satu kamar tersebut. Tak lama, seorang pria tergeletak dengan kepala tertutup plastik. Kemudian pria bertopi merah terlihat membawa sebuah koper dan membawanya ke atas perahu. Dan menenggelamkan koper tersebut ke dalam air. Kini para detektif berusaha melacak mobil Kang Chimok. Mereka pun menemukan mobil yang terparkir di sebuah rest area. Namun mobil itu nampak berlumpur. Dilihat dari CCTV, Kim Chimok nampak meninggalkan mobilnya dan pergi ke belakang gunung dan tidak kembali. Saat polisi melakukan penyelidikan, mereka menemukan sebuah tali di mobil Handsome. Nah, kini detektif Choi juga memberitahu bahwa mobil Handsome menuju ke sebuah waduk. Mereka pun bergegas menuju waduk tersebut. Tak lama detektif Choi menelpon dan mengatakan ada sebuah hotel di dekat waduk. Handsome dan juga detektif Yang akhirnya pergi ke hotel itu, serta mencari tahu kamar yang dipesan oleh Kim Chimok. Handsome melihat bahwa kamar itu masih terlihat rapi.
Namun saat dia masuk ke kamar mandi, tercium bau busuk. Hansen menemukan kecurigaan dan melihat ada bercak darah. Polisi pun akhirnya menginvestigasi kamar tersebut. Detektif Joy memberitahu bahwa sempat terdengar musik keras dari kamar itu. Hansen pun mendatangi tepi waduk dan menemukan sebuah perahu. Di lain sisi, Ena juga sedang menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Sesampainya di hotel, Ena langsung menuju kamar yang dipesan oleh Kim Chi-mok. Dia melihat semua barang di kamar itu masih utuh dan tidak terlihat penyok. Mengingat Kim Chi-mok adalah orang yang penuh emosional. Kini para polisi menemukan sebuah koper merah dan saat dibuka ternyata itu adalah potongan tubuh. Ena menemui Hansen dan mengungkapkan serta memberikan pendapatnya kemungkinan pelaku tersebut bukanlah Kang Chi-mok. Tentu saja Hansen merasa aneh dengan pernyataan tersebut. Ena mengaku bahwa Kang Chi-mok adalah orang yang emosional, sedangkan pelaku adalah orang yang tenang. Ena yakin bahwa pelaku yang ada di hotel tersebut bukanlah Kang Chi-mok. Dilihat dari CCTV, pria itu juga mengenakan sarung tangan saat mengendarai mobil. Keesokan harinya, detektif yang memberitahu bahwa jasad yang ditemukan adalah jasad Kang Chi-mok. Mereka pun semakin bingung dengan pelakunya. Di sisi lain, Ena bertanya kepada bibi pembantu apakah dia pernah mendengar nama Lee Mi-yong dan juga Kang Chi-mok. Namun bibi merasa asing. Ena bertanya tentang pamannya. Bibi pembantu mengungkapkan bahwa setelah kecelakaan orang tua Ena, paman Ena menjadi orang yang berbeda. Setelahnya, dia juga mundur dari kepolisian. Ena pun kembali mendatangi Dr. Lee dan menyatakan bahwa kini dia bermimpi buruk lagi. Ena tidak bisa tidur akhir-akhir ini. Dr. Lee pun berusaha menenangkan Ena. Nah, saat Ena keluar, tiba-tiba dia masuk ke ruangan lain dan menemukan polisi 6 yang sedang berkonsultasi. Istri Kang Chi-mok yaitu Seo Young-hee akhirnya dimintai keterangan. Hansen juga mengungkap bahwa suaminya sudah meninggal. Para detektif masih mendiskusikan temuan mereka. Dan mereka juga masih menemukan banyak keanehan. Detektif yang mengatakan bahwa mereka harus segera melapor jika menemukan sesuatu yang baru. Tiba-tiba Ena datang. Saat Hansen pergi, Ena mengungkap bahwa kali ini dia tidak mendapatkan kepingan puzzle. Ena kemudian melihat interogasi dari Yang Hee. Karena merasa ada yang aneh, Ena akhirnya berkunjung ke rumah Kang Chi-mok. Yang Hee menyambutnya dengan baik. Ena mengungkap bahwa dia datang bukan untuk melakukan interogasi karena hanya penasaran. Ena tahu bahwa Yang Hee mengetahui tentang Lee Mi-yong. Yang Hee pun mengakui hal tersebut karena Kang Chi-mok pernah memberitahunya. Di sisi lain, Hansen mendatangi resto milik Kang Chi-mok dan bertanya kepada seorang pelayan. Ternyata dia sempat bertemu dengan teman-temannya, namun setelah teman-temannya pergi, dia merasa gelisah. Yang Hee pun terlihat menyajikan secangkir kopi untuk Ena. Saat itu, Ena juga menyadari bahwa mereka mempunyai nail art yang sama. Ena pun berkeliling rumah itu dan masuk ke sebuah kamar. Yang Hee mengungkap bahwa dia dan suaminya tidur terpisah. Selain itu, Yang Hee juga bertanya kapan Ena mendapatkan kamarnya sendiri. Ena mengungkap keluarganya cukup kaya dan dia mendapatkan kamar sejak kecil. Ena bertanya apakah Yang Hee pernah kehilangan seseorang. Dia mengungkap bahwa saat usianya 13 tahun kebakaran melanda rumahnya. Nenek dan kakaknya pun meninggal. Nah, Ena mengungkapkan bahwa orang tuanya juga meninggal akibat kecelakaan mobil saat dia SD. Kemudian Ena pun berpamitan untuk pulang. Nah, Ena akhirnya kembali ke kantor Metropolitan Seoul dan memulai untuk melakukan analisisnya. Ena akan berpura-pura menjadi tersangka sementara rekan kerjanya akan mencoba menganalisis dia. Ena seolah-olah tahu apa yang dipikirkan oleh tersangka. Nam Hyo-sung menebak bahwa kemungkinan pelakunya adalah seorang wanita. Di lain sisi, Hansen menemukan video di mana ternyata Kang Chi-mok sempat pulang ke rumah.
Dia mendapatkan video tersebut dari supir taksi yang mengantarnya pulang. Sementara itu, Ena mendatangi rumah Handsome dan mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Ena pun berhasil membuka password rumah tersebut. Saat masuk, dia menemukan foto ayah Handsome yang mengenakan seragam polisi. Tak lama Handsome pun datang, dia terlihat kaget saat mendapati Ena berada di rumahnya. Handsome mengatakan bahwa Ena bisa dilaporkan karena masuk rumah tanpa izin. Ena menyebut bahwa ayah Handsome adalah seorang polisi, namun ternyata ayah Handsome adalah seorang aktor. Ena kemudian mengambil foto Yang Hee dan mengungkap bahwa dia menemuinya. Ena pun merasa ada yang aneh karena Yang Hee tidak terlihat sedih dan tidak menanyakan kematian suaminya. Dia menduga bahwa Yang Hee sudah mengetahui semuanya. Namun Handsome justru mengatakan itu sama seperti Ena 10 tahun yang lalu. Tetapi Ena mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengaku karena dia tidak merasa bersalah. Yang Hee pun kembali diinterogasi oleh Handsome. Dia ditanya tentang seorang pria yang tertangkap oleh CCTV yang keluar dari mobil Handsome. Sebelumnya Yang Hee mengaku bahwa suaminya tidak pulang, tetapi Handsome mempunyai bukti bahwa Kang Chim-mok pulang ke rumah. Yang Hee menduga bahwa dia akan dijadikan tersangka. Yang Hee pun mengaku bahwa dia berselingkuh dengan beberapa pria. Salah satu pria tersebut mengungkapkan apakah dia bisa menggantikan suaminya dan juga menyingkirkannya. Pria itu adalah seorang atlet yang bernama Roh Jae-wook. Handsome dan detektif Choi pun mendatangi Roh Jae-wook dan meminta keterangannya. Dia mengungkap sempat berpacaran dengan Yang Hee, tetapi itu sudah berakhir sejak 2 bulan lalu. Setelah Roh Jae-wook pergi, Handsome mengatakan kemungkinan mereka berdua bersekongkol. Para detektif pun berdiskusi tentang hubungan Yang Hee dan juga Roh Jae-wook. Handsome menduga kemungkinan Kang Chim-mok mengetahui hubungan mereka. Nah, Ena memberikan pendapat bahwa Yang Hee merupakan orang yang berpengalaman dengan penipuan. Salah satu di antara mereka adalah orang yang rentan untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Kemudian, Roh Jae-wook akhirnya diinterogasi. Handsome bertanya apakah Yang Hee pernah bercerita bahwa nenek dan juga kakaknya meninggal. Jae-wook tahu bahwa kejadian itu karena kebakaran saat Yang Hee pergi. Handsome mengungkap bahwa pelakunya hingga sekarang belum terungkap. Nah, saat itu tidak ada yang mencurigai Yang Hee. Mereka justru menuduh tetangganya yang berada di rumah sebelah. Handsome memberitahu bahwa Yang Hee menuduh dia sebagai orang yang membunuh suaminya. Ini di ruangan lain, Ena juga berusaha mencari informasi tentang koper merah yang digunakan oleh Yang Hee. Handsome juga bertanya kepada Jae-wook bahwa Ena membeli koper merah 3 bulan lalu. Ena bertanya kepada Yang Hee di manakah koper merahnya. Saat Jae-wook akan pergi, dia memperingatkan bahwa Jae-wook bisa menjadi korban selanjutnya. Ternyata benar Yang Hee lah yang membunuh suaminya sendiri. Dia pun memberitahu semua perbuatan Yang Hee. Polisi pun berhasil menemukan kepala Kang Chim-mok yang dikubur di belakang gunung. Pelaku akhirnya tertangkap. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku tersebut juga orang yang membunuh Lee Mi-yong. Nama polisi pun akhirnya bisa pulih kembali. Ena memberikan beberapa hadiah kepada para detektif sebagai imbalan dia ingin kasus pamannya terpecahkan. Handsome nampak kesal karena Ena mengatakan bahwa kemungkinan orang yang membunuh Lee Mi-yong bukanlah orang yang membunuh Kang Chim-mok. Ena pun mencurigai semua orang di sekitarnya kecuali Kim Handsome. Kemudian Ena menemui Dr. Lee dan bertanya bahwa dia dan juga Handsome ternyata mempunyai kemiripan. Ena pun kemudian pulang ke rumah. Setelah mobilnya tiba di depan rumah, Ena melihat kotak suara yang terdapat sebuah amplop kuning. Saat dibuka, ternyata itu adalah sebuah kepingan puzzle dari kasus Kang Chim-mok. Seseorang terlihat menggambar kepingan puzzle ketiga. Ena heran karena dalam kepingan puzzle itu terdapat tanda merah di mana itu adalah bagian tubuh dari Kang Chim-mok yang dipotong. Ena semakin bingung dengan apa sebenarnya yang direncanakan oleh si pelaku.
Keesokan harinya, Ena mencoba berdiskusi dengan Kapten Yon. Ena juga menyebutkan bahwa bagian tubuh yang ditandai hanya polisilah yang tahu karena itu adalah hasil autopsi. Mereka pun masih belum menemukan jawaban kenapa pengirim puzzle tersebut tidak membunuh korbannya sendiri. Ena pun mendatangi penjara dan mencoba menggali informasi melalui Yang Hee. Di saat Ena menunjukkan kepingan puzzle ketiga kepada Yang Hee juga sangat terkejut karena tanda merah tersebut adalah bagian yang dia potong. Ena merasa bahwa pelaku juga ingin Kang Cimok meninggal. Yang Hee juga merasa bahwa ada orang lain ketika dirinya membuang koper. Nah, dia bertanya kepada Ena bagaimana mereka menemukan koper yang dia buang. Ena mengungkap bahwa ada bekas roda dari koper di pintu waduk. Namun Yang Hee mengungkap bahwa dia tidak menyeret kopernya, melainkan membopong koper tersebut. Kini ada kasus kematian lain di mana seorang pria Payubaya bernama Choi Yung Han diketahui meninggal di tempat kerja. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, polisi menduga bahwa Yung Han meninggal akibat keracunan. Ena tiba-tiba datang dan menyapa polisi 6 serta bertanya bagaimanakah kondisinya setelah datang ke klinik. Ena pun kemudian pergi menemui Handsome. Namun Handsome buru-buru meninggalkannya. Sementara Ena menyelidiki tempat tersebut dan dia menemukan hanya ada satu CCTV di tempat itu. Ena pun mencoba menganalisis bagaimanakah Choi Yung Han meninggal. Dia kemungkinan meminum soju yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Si pelaku kemungkinan mencoba membuat korban untuk meminum racunnya sendiri. Tak lama korban pun akhirnya meninggal. Sementara Handsome masih menyelidiki CCTV di area tersebut. Selama 1 hari itu hanya ada 3 pekerja yang keluar masuk dari pintu ruangan tersebut. Mereka adalah Jung Chul yang saat itu buru-buru memanggil ambulan. Kemudian ada Kim Gap Jae yang pulang terlebih dahulu saat itu. Dan yang terakhir ada Duk Moon yang membelikan soju untuk Yung Han. Akhirnya ketiganya pun diinterogasi. Para detektif menemukan fakta bahwa mereka semua adalah teman baik yang bekerja selama 15 tahun bersama. Kemudian Kapten Yang menyuruh detektif Choi untuk menghubungi keluarganya. Namun ternyata istri dan juga anak Yung Han sudah meninggal. Kini Handsome mencoba menggali informasi dari istri Jung Chul. Dia mengatakan bahwa saat itu dialah yang menyuruh Jung Chul untuk memanggil ambulan. Dia juga menyebutkan bahwa Jung Chul mempunyai hutang kepada Yung Han tetapi sudah membayarnya. Selain itu, Jung Chul juga mengakui utang tersebut dan tidak berpikir untuk membunuhnya. Dia justru menuduh Dok Moon adalah orang yang mungkin menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Detektif Ro dan juga Detektif Yo mulai menyelidiki Dong Moon dengan menghampiri minimarket tempat dia membeli soju. Penjaga minimarket mengungkap bahwa Dong Moon biasanya hanya membeli makgeolli, tetapi malam itu dia juga membeli soju. Kedua detektif itu pun kembali dan menyebutkan bahwa kematian dari Yung Han akibat kadar nikotin dalam tubuhnya yang berlebih. Dari 3 orang tersebut, hanya Gap Jae yang memakai nikotin karena dia menggunakan vape. Namun, Gap Jae justru menuduh Jung Chul karena dia mempunyai hutang. Kini detektif pun semakin bingung karena mereka bertiga saling menyalahkan. Handsome pun ingin mencari tahu apakah motif sebenarnya. Di sisi lain, Ena juga masih terlihat bingung untuk mencari tahu motif dari pembunuhan Choi Yung Han. Di saat Kapten Yon datang, dia menyebut tidak ada TKP yang salah tetapi adanya TKP yang rusak. Ena pun kembali ke lokasi TKP dan kembali menyelidiki tempat tersebut. Handsome juga datang serta bertanya apakah Ena mendapatkan kepingan puzzle itu lagi. Ena pun meminta Handsome untuk ikut dengannya dan kembali ke rumah Handsome. Dia pun meminta Handsome untuk bertindak seolah-olah menjadi 3 dari orang tersebut. Mereka melakukan analisis dari sudut pandang 3 orang itu dan mencoba mencari tahu apakah motif dari ketiganya melakukan pembunuhan kepada Yung Han. Namun nampaknya Handsome masih belum memahami analisis yang dilakukan oleh Ena.
Ena pun menyebutkan bahwa si pelaku mempunyai pengamatan yang cermat, pengendalian emosi, serta pengendalian diri yang baik. Oleh sebab itu, Ena menduga bahwa si pelaku sudah mempersiapkannya sejak jauh hari, serta meletakkan botol soju itu sebelum hari H. Ena pun meminta Handsome untuk menyelidiki di kurun waktu 1 pekan siapakah orang yang keluar masuk di ruangan tersebut. Nah, ada salah satu orang, yaitu dia adalah petugas kebersihan Yom. Selain itu, dia juga terlihat merokok. Kini Tuan Yom pun diinterogasi dan dimintai keterangan kenapa dia keluar masuk di ruangan tersebut. Tuan Yom mengaku bahwa dia adalah petugas kebersihan. Selain itu, Tuan Yom juga meminta para penyidik untuk mencari tahu apa yang terjadi di pabrik itu setahun lalu. Sementara itu, Ena menemui Dr. Lee dan mempertanyakan tentang keresahannya kenapa dia belum bisa menemukan motif dari pembunuhan Yong Han. Dr. Lee pun meminta Ena untuk menganalisis dari sisi korban, karena selama ini Ena hanya memposisikan dirinya sebagai si pelaku. Saat Handsome sedang menyelidiki keluarga Yong Han, tiba-tiba Ena datang. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Yong Han dan juga melakukan penyelidikan di rumah tersebut. Nah, saat mereka masuk, rumah itu terlihat sangat rapi dan juga bersih. Seolah-olah Yong Han sudah mempersiapkan kepergiannya. Kini Ena pun semakin bingung, tetapi tiba-tiba dia melihat sebuah foto yang terpajang di cermin. Dan foto itu adalah foto Yong Han bersama 3 temannya. Ena kemudian menduga bahwa motifnya ada pada korban. Dia mempertanyakan apakah Yong Han mempunyai alasan untuk membunuh mereka. Gap-J, Dukmun, dan Jung-chul kembali diinterogasi. Handsome pun mengungkit kembali kematian anak Yong Han. Ternyata 1 tahun lalu anak Yong Han bekerja di pabrik yang sama dengan ayahnya karena dia ingin membayar kuliahnya sendiri. Jung-chul yang melihat hal itu pun merasa bangga terhadap anak Yong Han. Suatu ketika terjadi kecelakaan di pabrik tersebut yang mengakibatkan anak Yong Han akhirnya meninggal. Dan hanya mereka bertigalah yang mengetahui penyebab kematian tersebut. Karena saat itu Yong Han sedang ditugaskan di luar pabrik. Nah, kenyataan yang terjadi ternyata Jung-chul meninggalkan anak Yong Han sendiri yang saat itu baru bekerja di pabrik tersebut. Sedangkan Jung-chul, Gap-J, dan Dukmun justru beristirahat serta makan bersama. Tak lama kemudian mereka pun mendengar suara teriakan. Ternyata anak Yong Han terjepit dan mengakibatkan dia akhirnya meninggal. Namun di saat Jung-chul akan menelpon ambulan, Dukmun melarangnya karena diminta untuk melaporkan kepada bos mereka terlebih dahulu. Akhirnya waktu krusial untuk menyelamatkan anak Yong Han pun akhirnya terlewatkan. Sementara Yong Han hanya mengetahui bahwa anaknya mengalami kecelakaan. Kemungkinan itulah sebabnya kenapa Yong Han memiliki dendam terhadap ketiga temannya. Hal itu pun membuat mereka menyesal. Ternyata Yong Han benar meracuni dirinya sendiri. Yong Han sudah mempersiapkan hal itu ketika temannya berkumpul. Dia sengaja meminta Dukmun untuk mengambilkan soju yang sudah dia persiapkan dan juga dia campur dengan nikotin. Akhirnya Yong Han pun meminum soju itu. Tak lama tubuhnya menunjukkan reaksi hingga membuatnya terjatuh dan juga meninggal. Di sisi lain, Ena akhirnya mendatangi Dr. Lee lagi. Dia masih belum tahu apa motif sebenarnya Yong Han mengakhiri dirinya sendiri. Ena masih mempertanyakan kenapa Yong Han tidak membunuh ketiga temannya dan hanya membuat dirinya sendiri yang meninggal. Dr. Lee pun memberikan pendapatnya bahwa kemungkinan Yong Han tidak sanggup melihat ketiga temannya mati. Hingga akhirnya dia memilih untuk melukai dirinya sendiri. Namun Ena masih belum bisa menerima semua alasan itu. Di sisi lain, ketika Handsome pulang ke rumah, ternyata Ena sudah menunggunya. Dia pun memberikan segelas soju kepada Handsome dan meminta dia untuk meminumnya. Akhirnya Ena pun menunjukkan kepingan puzzle ketiga yang dia dapat. Handsome terkejut saat melihat tanda merah di kepingan puzzle itu, karena hanya polisilah yang mengetahui bagian mana yang terpotong.
Ena menduga bahwa pelakunya ada di sekitar mereka dan juga di dekatnya. Selain itu, Ena juga menduga bahwa karakter di kepingan puzzle itu kemungkinan adalah pelakunya. Bisa jadi akan ada kepingan puzzle lain yang akan muncul. Tentu saja Handsome dan juga Ena masih belum bisa memahami arti dari teka-teki tersebut. Keesokan harinya, saat Handsome terbangun, ternyata Ena sudah pergi. Nah, tak lama Ena datang kembali dengan membawa beberapa barang. Ternyata malam itu, Handsome sudah menyetujui bahwa mereka akan bekerja sama serta membuat rumah Handsome menjadi markas. Kini Ena pun akan membuat rumah Handsome sebagai tempat rahasia mereka berdua untuk melakukan penyelidikan. Mereka berdua pun mulai melakukan penyelidikan. Ena penasaran apakah pamannya pernah membunuh seseorang. Handsome mulai penasaran jika kematian Lee Mi-yong menargetkan Kang Cimok, maka kematian Kang Cimok juga akan menargetkan korban lain. Tiba-tiba Ena bertanya tentang tato leher yang dimiliki Handsome. Handsome mengaku bahwa tato itu dia buat karena dia harus menyamar sebagai anggota geng. Setelah kasus itu selesai, Handsome mencoba untuk menghapus tato itu. Namun lama-kelamaan Handsome mulai menyukai tato tersebut. Mereka pun melakukan penyelidikan di handphone terakhir yang dihubungi oleh Kang Cimok. Dan Du Yeon-soo adalah orang yang coba dihubungi Kang Cimok selama 3 kali. Mereka menduga ada sesuatu yang diinginkan. Tiba-tiba Kapten yang menelpon dan meminta Handsome untuk menyelidiki Du Yeon-soo karena itu ada di panggilan terakhir milik Kang Cimok. Ternyata Ena sudah menghilang terlebih dahulu dan dia pun berusaha untuk menemui Du Yeon-soo. Ena pun langsung bertanya kepadanya apakah dia mengenal Kang Cimok. Ena merasa aneh jika mereka tidak saling mengenal, kenapa Kang Cimok menelponnya sebanyak 3 kali. Ena juga bertanya apakah Du Yeon-soo mengenal Yoo Dong-hoon dan juga Lee Mi-yong, karena dia mungkin saja akan menjadi target selanjutnya. Kemudian Du Yeon-soo kesal dan menyuruh Ena untuk segera pergi. Di sisi lain, Hansen terlihat menemui Yang Hee. Dia juga berusaha menggali informasi apakah Yang Hee mengetahui jika suaminya pernah mengenal Du Yeon-soo. Yang Hee pernah mendengar suaminya meminta seorang direktur perusahaan konstruksi untuk meresmikan pernikahan mereka. Hansen pun menunjukkan foto Du Yeon-soo. Menurut Yang Hee bahwa pria itu adalah orang yang berpakaian gentleman tetapi seorang arogan. Sementara itu, Ena kembali menemui Dr. Lee dan mengatakan bahwa kali ini dia bisa tidur nyenyak. Ena juga bertanya kenapa Dr. Lee tinggal berdekatan dengan Dr. Huang. Dan Ena pun akhirnya menemukan jawaban karena selama ini Dr. Huang diam-diam menyukai Dr. Lee. Saat Hansen pulang ke rumah, ternyata dia mendapati banyak sekali paket yang dipesan oleh Ena. Ternyata itu adalah beberapa perabotan rumah tangga. Hansen menemukan fakta bahwa ternyata Du Yeon-soo dan juga Cimok pernah mengalami sukses bersama. Ena pun penasaran bagaimanakah mereka bisa saling mengenal. Tak lama, Ena beralih duduk di sofa dan mengatakan akhirnya dia bisa tidur nyenyak. Karena selama ini rumah yang ditinggali meninggalkan banyak luka. Hansen pun bertanya kenapa dia tidak pindah. Ena menegaskan bahwa dia harus tetap tinggal di rumah tersebut karena harus mengingat kebenaran yang terjadi. Di saat bersamaan, Hansen mendapat telepon dari Kapten Yang untuk melihat berita. Ternyata Du Yeon-soo meninggal dunia. Saat detektif Choi melakukan interogasi, ternyata dia menemukan fakta bahwa akhir-akhir ini Du Yeon-soo merasa gelisah dengan artikel yang mengkaitkannya dengan wali kota Seoul dan juga seseorang yang meninggal di resort. Ini para detektif pun mencoba menyelidiki kematian tersebut. Ena menyatakan saat pagi hari dia sempat bertemu dengan Du Yeon-soo. Kapten Yang memberitahu Hansen bahwa seluruh rekaman CCTV di lantai tersebut hilang. Di sisi lain, Ena mencoba menganalisis jasad dari Du Yeon-soo. Dia menemukan bekas luka tusuk jarum. Nampaknya seseorang telah menyuntikkan sesuatu di leher Du Yeon-soo.
Tak lama Handsome datang dan dia tidak menyangka bahwa Do Yeon-soo benar-benar terkait dengan Kang Chimok. Dia mulai penasaran apakah Do Yeon-soo adalah korban keempat. Kini berita kematian Do Yeon-soo pun menyebar di media. Tak lama seorang jurnalis datang untuk meminta keterangan dari Kapten Yang tentang informasi kematian Do Yeon-soo. Namun Kapten Yang buru-buru menghindar. Saat Ena dan juga Handsome sedang menunggu hasil forensik, tiba-tiba Ena mendapat sebuah paket amplop kuning. Ketika dibuka, ternyata itu adalah kepingan puzzle keempat. Tak lama dokter datang dan memberikan hasil autopsi kematian Do Yeon-soo yang menyebutkan bahwa dia kelebihan insulin. Nampaknya seseorang sengaja untuk menyuntikkan obat tersebut. Kini mereka pun harus mencari tahu tentang kepingan puzzle keempat yang baru saja dikirimkan. Ena mengamati kepingan tersebut ternyata berlatarkan taman bermain. Handsome pun tiba dan dia terlihat mengkhawatirkan Ena. Tetapi Ena mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun Handsome berpendapat lain bahwa pelaku tidak tahu apa-apa tentang dirinya tetapi mengetahui semuanya tentang Ena. Ena mengatakan jika pelaku ingin membunuhnya, dia sudah melakukannya sejak dulu. Kemudian Handsome mendapat telepon dari Kapten Yang yang ingin mengajaknya bertemu. Ternyata Kapten Yang penasaran kenapa sekarang Handsome menjadi dekat dengan Ena. Dia menduga apakah mereka berdua kini berpacaran. Tentu saja Handsome menyangkalnya dan hanya bisa tersenyum. Di lain sisi, Ena masih mencari tahu latar dari kepingan puzzle itu yang merupakan taman bermain. Dia pun menemukan sebuah taman bermain yang hampir mirip. Keesokan harinya, Kapten Yang dan juga Handsome pergi ke resort milik Do Yeon-soo. Handsome bertanya apakah ada seseorang yang terlihat mempunyai motif untuk membunuh Do Yeon-soo. Tuan Seo menyebutkan bahwa ada seseorang yang cukup dekat dengan Do Yeon-soo bernama Kang Chimok. Saat Do Yeon-soo akan bertaruh bermain golf, dia selalu memanggil Kang Chimok. Namun ketika Kang Chimok mabuk, dia akan marah kepada Do Yeon-soo dan juga meminta resort lain. Menurutnya, Kang Chimok terus memohon seperti pecundang walaupun dia tidak ada hubungannya dengan bisnis ini. Nah, sementara itu, Ena menemukan sebuah taman bermain yang mirip dengan kepingan puzzle. Ternyata, taman bermain itu akan segera ditutup. Diketahui sejak dibuka, usia taman bermain itu sudah 33 tahun. Saat perjalanan pulang, Handsome menduga bahwa kecelakaan di resort tidak ada hubungannya dengan meninggalnya Do Yeon-soo. Dia justru curiga bahwa kematian Do Yeon-soo berhubungan dengan Kang Chimok. Setelah kembali ke rumah, Handsome terlihat terkejut karena rumahnya menjadi seperti taman bermain. Ternyata Ena sudah menemukan latar dari kepingan puzzle yang merupakan sebuah taman bermain yang berusia 33 tahun. Namun Ena masih berpikir belum ada kesamaan dari 4 korban. Ena pun kemudian buru-buru pergi. Ternyata Handsome mengikutinya dari belakang, dia pun ikut masuk ke mobil Ena. Dalam perjalanan, Ena terlihat mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Tentu saja itu membuat Handsome sangat takut. Dan Handsome juga menyadari ada seseorang yang mengejarnya dari belakang. Dan ketika lampu merah, Handsome langsung turun dari mobil serta menghampiri orang tersebut. Handsome terlihat sangat emosi dan juga marah. Tetapi Ena buru-buru menghentikannya karena dialah yang menyuruh orang tersebut untuk mengikuti dia. Ena ingin merasakan bagaimanakah rasanya dibuntuti. Keesokan harinya, Handsome kemudian datang lagi ke tempat TKP tempat Do Yeon-soo meninggal. Saat menunjukkan foto-foto milik Do Yeon-soo, tiba-tiba Detektif Choi merasa ada sesuatu yang hilang. Detektif Choi mengatakan bahwa seharusnya ada sebuah sapu tangan di dekat sendal. Namun sekretaris itu mengatakan bahwa Do Yeon-soo tidak pernah menggunakan sapu tangan. Namun Detektif Choi sangat yakin bahwa saat itu dia melihat sapu tangan yang sudah usang. Akhirnya Handsome melihat kembali bukti-bukti yang telah disimpan dalam kematian Do Yeon-soo. Ternyata dia juga tidak menemukannya.
Detektif Choi pun mengatakan bahwa saat itu hanya ada tim penyelidik, kemudian Kapten Yang, Detektif Row, dan juga Detektif Young. Hansen menduga kemungkinan semua itu adalah kesalahan atau disengaja. Dia pun meminta Detektif Choi untuk tutup mulut. Nah, kini Hansen mulai mencurigai teman-temannya. Hansen pun kemudian berbicara dengan Kapten Yang dan mengatakan seharusnya ditemukan sebuah sapu tangan di dekat korban. Namun faktanya korban tidak pernah memakai benda-benda tersebut. Kapten Yang pun meminta Detektif Choi untuk tutup mulut. Saat Hansen makan pulang, dia mendapat pesan dari Ena untuk datang ke sebuah apartemen. Ternyata itu adalah apartemen milik mendiang Lee Mi-yong. Ena menemukan fakta bahwa pemilik pertama apartemen tersebut adalah Do Yeon-soo. Kemudian dimiliki Kang Ji-mok dan yang terakhir dimiliki oleh Lee Mi-yong. Jadi kesamaan dari mereka yaitu memiliki apartemen tersebut. Kini mereka mulai berpikir apa sebenarnya yang terjadi di apartemen tersebut. Ena masih menganalisis apartemen Duan City milik Lee Mi-yong. Dia adalah orang terakhir yang memiliki apartemen tersebut. Sebelumnya, apartemen itu dimiliki oleh Kang Ji-mok. Dan pemilik pertama apartemen itu adalah Do Yeon-soo. Sebenarnya Do Yeon-soo sendiri memiliki 13 unit apartemen yang dikelola oleh keluarganya. Dan salah satunya dia berikan kepada Kang Ji-mok. Kini teka-teki masih terus berlanjut. Ena dan Hansen masih berusaha untuk menganalisis apartemen tersebut, karena kepemilikannya juga berpindah secara cepat. Di saat Hansen menduga bahwa kemungkinan mereka bertiga melakukan kejahatan yang sama, Ena justru berpikir lalu apa yang dilakukan oleh pamannya. Hansen mengatakan kemungkinan polisi Yoon Dong-hoon mengubur kasus yang melibatkan Duan City. Namun Ena berpendapat jika itu benar, maka pamannya pasti mendapatkan imbalan yang besar. Ena dan Hansen kembali menganalisis potongan puzzle yang ditemukan. Tiba-tiba Ena ingin meminum kopi, dia meminta Hansen untuk membelikannya. Dan setelah Hansen mendapatkan kopi yang diinginkan Ena, dia pun kembali serta mendapati Ena sedang tertidur. Melihat hal itu, Hansen tidak ingin membangunkan Ena. Tetapi Ena tiba-tiba terbangun dan meminta kopinya. Keesokan harinya, Hansen bertemu dengan Tae Dong-soo dan bertanya tentang mendiang Yoo Dong-hoon. Dia menceritakan bahwa Yoo Dong-hoon adalah polisi yang sangat teladan. Selain itu ternyata Yoo Dong-hoon tidak berhenti dari kepolisian, melainkan diberhentikan karena dia dipakai untuk menenangkan publik. Nah, saat itu sedang heboh kasus tentang pembunuhan berantai Jungbu. Yoo Dong-hoon pun merasa gagal untuk mengawal kasus tersebut, dan korban pun terus bertambah. Kini Ena kembali berkonsultasi dengan Dr. Lee. Dia menyampaikan isi hatinya yang ternyata tidak terlalu mengenal pamannya. Dr. Lee mengatakan bahwa kita semua tidak bisa untuk bersikap baik kepada semua orang. Dia pun juga merasakan hal yang sama. Di saat Ena akan pergi, ternyata dia bertemu dengan polisi Nam. Akhirnya, polisi Nam pun memberitahu Ena bahwa saat itu dia melihat mobil dari Lee Mi-yong. Walaupun dia melihat bahwa mobil itu menerobos lampu merah, tetapi dia membiarkannya. Ena pun mengungkapkan kenapa Lee Mi-yong sengaja menerobos lampu merah. Karena saat itu Lee Mi-yong melihat mobil polisi dan berharap bisa menyelamatkannya. Namun ketika Ina akan pergi, dia mengatakan kepada polisi Nam bahwa dia tidak perlu menyesal. Karena semuanya tidak akan berubah meskipun polisi Nam menghentikan mobil Lee Mi-yong saat itu. Ternyata Hansen sudah menunggu Ena karena dia mengetahui tentang masa lalu dari polisi Yeon. Dia adalah seorang polisi teladan. Nah, mereka pun berusaha mencari kasus terakhir yang ditangani oleh mendiang Yoo Dong-hoon. Sementara itu, kepala polisi Yoon mendapat telepon dari Tae Dong-soo. Dia memberitahu kepala Yoon bahwa Hansen mencarinya dan bertanya tentang Yoo Dong-hoon. Di sisi lain, Hansen akhirnya menemukan kasus yang terakhir ditangani oleh Yoo Dong-hoon.
Itu terkait pencemaran nama baik yang ditulis oleh salah satu jurnalis harian Myungsun. Dan itu terkait dengan pembunuhan berantai Jungbu. Sepertinya itu adalah kasus terakhir yang sengaja dikubur. Dan seseorang menjadi hancur hidupnya karena mendiang Yoo Dong-hoon. Hansen memberitahu bahwa sebenarnya ditemukan sapu tangan di lokasi kematian Do Yeon-soo. Tetapi sapu tangan itu menghilang. Dan orang yang mengetahui tentang hal tersebut hanya dia, Detektif Choi dan juga Kapten Yang. Enak kesal kenapa Hansen baru memberitahunya sekarang. Nah, dia bertanya apakah Hansen bisa mempercayai orang-orang tersebut. Kini mereka pun mendatangi adik dari salah satu korban pembunuhan berantai. Dia mengatakan bahwa saat itu kakaknya bukan seorang pemandu karaoke, melainkan dia sedang merayakan ulang tahunnya. Berita itu ditulis oleh harian Myungsung tanpa mencari tahu faktanya. Adik korban pun merasa sangat marah terhadap polisi Hanggang karena menutupi kasus tersebut. Namun ternyata jurnalis yang menulis berita tersebut pun meninggal karena mengakhiri hidupnya. Nah, Ena masih merasa ada yang janggal jika jurnalis Lee Gang-hyun mengakhiri hidupnya sendiri. Hansen pun meminta bantuan seniornya untuk mendapatkan berkas kematian dari Lee Gang-hyun. Nah, mereka akan mencari tahu apa penyebab kematian yang sebenarnya. Orang terakhir yang dihubungi Lee Gang-hyun adalah Oh Chol-jin. Selain itu, ternyata Lee Gang-hyun meninggal 8 bulan sebelum Yoo Dong-hoon meninggal. Ena pun tidak pernah terfikirkan hal tersebut. Ternyata pamannya bukanlah korban yang pertama, melainkan Lee Gang-hyun-lah korban pertama dari pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Hansen menemui Kapten Yang dan ingin mengajukan cuti. Selain itu, Hansen juga menunjukkan profiling yang sudah dilakukan oleh Yoon Ena. Kini mereka berdua berbicara secara empat mata. Hansen pun menceritakan tentang kepingan puzzle yang ditinggalkan oleh pelaku. Namun Kapten Yang mengatakan bahwa dia belum bisa mempercayai Yoon Ena. Kapten Yang menolak pengajuan cuti Hansen dan justru memintanya untuk melanjutkan kasus dari Yoo Dong-soo. Hansen kemudian dipanggil oleh Kepala Hyun. Dia mengetahui bahwa Hansen ingin kembali menggali tentang kasus milik Lee Gang-hyun. Tentu saja itu membuat Kepala Polisi Hyun kesal. Tetapi Hansen yakin bahwa semua itu berhubungan dengan kepolisian Hanggang. Akhirnya Hansen pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu Ena juga masih mencari sesuatu. Hansen menemui mantan detektif yang dulu menangani kasus Lee Gang-hyun. Ternyata dia juga merasa aneh karena jasadnya tertutup oleh plastik. Selain itu, polisi juga tidak bisa melakukan autopsi karena keluarganya menentang hal tersebut. Setelah perceraian dengan istrinya, Lee Gang-hyun hanya hidup bersama putranya. Dia sering meminum alkohol dan juga obat. Hal itu membuat jelas motif dia mengakhiri hidupnya. Ena pun menemukan sebuah puzzle dari lokasi kematian Lee Gang-hyun. Mantan detektif itu juga bingung kenapa ada kepingan puzzle di samping jasad dari Lee Gang-hyun. Hansen pun berusaha menggali lagi tentang kasus tersebut. Ternyata orang pertama yang menangani kasus itu adalah Kapten Yang. Namun karena perintah atasan, akhirnya Kapten Yang digantikan oleh mantan detektif tersebut. Di sisi lain, Kapten Yang menemui Detektif Choi dan bertanya tentang sapu tangan yang dia lihat di lokasi TKP. Kapten Yang bertanya apakah Detektif Choi melihat orang yang aneh di sekitar lokasi tersebut. Tak lama, Kapten Yang mendapat telepon dari Hansen yang ingin mengajaknya bertemu. Pertama-tama, Hansen memuji Kapten Yang karena menurutnya dia adalah sosok detektif yang sangat mengagumkan. Tetapi akhirnya Hansen bertanya kenapa Kapten Yang menutupi kasus dari kematian Lee Gang-hyun kepada dirinya. Hansen juga menuduh bahwa Kapten Yang lah yang mengambil sapu tangan di lokasi TKP. Kapten Yang pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia masih tidak mempercayai Yoon Ena. Lee Gang-hyun meninggal di apartemennya unit 312.
Saat itu anak Lee Gang-hyun juga sedang mengadakan les bersama di rumah temannya yang berada di unit 315. Dan salah satu teman mereka adalah Yoon Ena. Di saat semuanya sedang belajar, tiba-tiba Yoon Ena mengatakan untuk pulang terlebih dahulu. Dan di saat bersamaan, Lee Gang-hyun ditemukan meninggal. Hal itu pun membuat Hansem frustasi. Kini Ena kembali ke apartemen Lee Gang-hyun dan berusaha mengingat kembali kejadian saat itu. Sebelum meninggal, Lee Gang-hyun terlihat menelpon seseorang yang bernama Chol Jin. Dia pun terlihat sangat frustasi. Di saat bersamaan, Ena akan mendatangi rumah temannya yang berada di lantai atas apartemen Lee Gang-hyun. Ena pun kemudian pergi ke rumah temannya dan melakukan les bersama. Tetapi karena Ena bosan, akhirnya dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Tetapi saat itu, Ena justru pergi ke atas gedung. Dia tidak sengaja melihat seorang pria bertopi. Di saat itulah Lee Gang-hyun ditemukan meninggal dengan kepala terbungkus plastik. Pelaku langsung membuang soju dan juga obat tidurnya. Saat dia kembali ke rumah Hansem, ternyata Hansem juga mencurigainya. Dia bertanya apa yang dilakukan Ena saat Lee Gang-hyun tewas. Ena hanya ingin pulang tetapi dia menghabiskan waktu di atas gedung. Ena pun kesal karena tidak semua hal harus dia beritahu. Ena justru mempertanyakan Kapten Yang kenapa dia menutupi kasus dari kematian Lee Gang-hyun. Tentu saja hal itu membuat Hansem terdiam. Ena pun kini ingin mencari tahu tentang Oh Chol Jin, orang yang terakhir kali dihubungi oleh Lee Gang-hyun. Dia akhirnya terbang ke Pulau Jeju untuk menemuinya. Mereka pun bertemu di atas kapal. Oh Chol Jin ternyata mengenal baik tentang keluarga Ena termasuk dengan Yoo Dong Hoon. Ena bertanya apakah dia mengenal Lee Gang-hyun. Hal itu membuat Oh Chol Jin sangat kaget. Hansem pun ingin menghubungi Ena karena dia penasaran dengan rencananya. Tetapi saat dia menelpon, justru polisi yang mengangkatnya dan mengatakan bahwa Ena telah menjadi tersangka kasus pembunuhan. Saat itu seseorang menemukan Ena yang berada di atas kapal dan sedang menarik sebuah tali. Ternyata orang yang ditarik Ena adalah Chol So Jin yang sudah tenggelam. Sebelum bertemu dengan Ena, ternyata Oh Chol Jin datang sendiri dan menaiki kapalnya. Saat dia berlayar, Oh Chol Jin nampak sedang bersantai. Tiba-tiba dia merasa ada seorang pria yang mendekatinya. Oh Chol Jin pun terlihat sangat kaget. Nah, di sisi lain, sekarang Ena masih ditahan karena dituduh menjadi tersangka dari pembunuhan Oh Chol Jin. Tentu saja Hansem langsung menemui dia. Tetapi Ena tetap bungkam dan tidak mengatakan apapun tentang kejadian tersebut. Akhirnya Ena pun meninggalkan Hansem. Karena Ena adalah orang terakhir yang bersama dengan Oh Chol Jin, dia pun akhirnya dituduh sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Di sisi lain, kepala polisi Yoon meminta penyidikan untuk dihentikan. Dia yakin bahwa polisi dan profiler tidak akan membunuh seseorang. Menurut kepolisian Jeju, Oh Chol Jin adalah orang yang sangat berpengaruh di Jeju dan juga mempunyai banyak sekali koneksi politik. Saat kepala polisi Yoon menemui Ena juga melihat bahwa Kapten Yang juga ikut bersamanya. Ena pun merasa bahwa Kapten Yang mencurigai dia. Tetapi Kapten Yang ingin memastikan sesuatu. Kini Ena justru merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari Kapten Yang. Tak lama Hansem datang. Dia belum mempunyai cukup bukti untuk membebaskan Ena. Hansem pun meminta Kapten Yang untuk berbicara dengannya. Hansem sangat kesal dengan Kapten Yang, tetapi Kapten Yang juga masih mencurigai Ena. Selain itu, Kapten Yang bertanya apakah kepingan puzzle itu hanya Ena yang menerimanya. Di sisi lain, Dr. Wang juga sedang mengadakan seminar di Pulau Jeju. Dia menceritakan seorang anak laki-laki yang disiksa oleh ayahnya dan kabur ke panti asuhan. Berkali-kali anak itu ingin mencoba mengakhiri hidupnya. Di saat Dr. Wang datang ke panti asuhan itu, ternyata anak itu menghampirinya.
Anak itu ingin Dr. Wang mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya. Namun tak lama anak laki-laki itu membakar truk milik ayahnya di mana ayahnya sedang tidur di dalam truk tersebut. Sementara itu, Dr. Lee menerima pesan dari Handsome yang memintanya untuk datang menjenguk Anna di penjara. Tak lama Anna pun kaget karena dia kedatangan tamu Dr. Lee dan juga Dr. Huang. Dr. Huang pun memberitahu bahwa mereka sedang mengadakan seminar di Pulau Jeju. Kemudian Anna meminta dia untuk keluar sebentar karena dia ingin berbicara empat mata dengan Dr. Lee. Dr. Lee pun bertanya bagaimana Anna bisa bersikap seperti itu. Di saat Dr. Huang keluar, Handsome melihatnya dan dia nampak curiga. Namun tak lama Dr. Lee juga keluar dan mendekati Handsome. Dia juga menyerahkan kepingan puzzle yang diberikan oleh Anna. Tentu saja Handsome buru-buru mendatangi Anna dan bertanya apa yang terjadi. Anna pun tidak bisa memberitahunya sebelum Handsome mengeluarkannya dari penjara. Dia memberikan kartu nama taksi yang dia naiki. Di sisi lain terlihat Tai Dong-su juga mendatangi kantor kepolisian Hanggang. Dia dan kepala polisi Yun akhirnya sadar bahwa yang dikatakan Anna benar tentang pembunuhan berantai. Kepala polisi Yun pun meminta Tai Dong-su untuk memimpin penyelidikan tersebut. Sementara itu, Anna akhirnya dibebaskan karena dia tidak terbukti ada di lokasi saat kematian Oh Chol-jin. Dia pun menceritakan bagaimana Anna mendapatkan kepingan puzzle itu ketika masih berada di dalam taksi. Anna masih penasaran bagaimana si pelaku tahu tentang taksi yang dia naiki dan juga hotel yang dia tinggali. Namun Handsome juga masih mempertanyakan motif dari si pelaku membunuh para korban. Anna merasa bahwa si pelaku ada di sekitarnya. Itulah kenapa dia memutuskan untuk berpura-pura menjadi tersangka. Setelah kembali ke Seoul, akhirnya Anna menemui Dr. Lee. Dia pun duduk di tempat kursi Dr. Lee dan bertanya dari sudut pandangnya. Ternyata Anna ingin tahu kenapa Dr. Lee berada di Pulau Jeju. Tentu saja Dr. Lee menjawab karena dia sedang menghadiri seminar yang sudah direncanakan sejak 3 bulan lalu. Anna pun mengatakan bahwa dia terus memikirkan wajah Dr. Lee. Nah, alasan Dr. Lee kenapa terus ingin menangani Anna karena dia ingin mencari tahu kenapa Anna tidak ingat kejadian 10 tahun lalu. Dia pun semakin penasaran. Anna justru menuduhnya apakah Dr. Lee bagian dari ingatan tersebut. Karena Anna dulunya adalah pasien Dr. Huang, Dr. Lee menganggap bahwa dia ingin lebih baik dari Dr. Huang. Anna pun pergi, dia ingin menemui Dr. Huang. Karena saat itu tidak ada orang, dia pun menyelinap masuk. Anna mendapati sebuah gantungan kunci yang ada di meja Dr. Huang. Di lain sisi, Handsome mendapatkan pesan dari Kim Yong-sun tentang data pribadi milik Kapten Yang. Handsome pun buru-buru menemui polisi Bai dan bertanya tentang Kapten Yang. Ternyata dulu mereka jarang berinteraksi. Suatu hari ketika mereka sedang minum bersama, tiba-tiba Kapten Yang berpamitan sebentar karena ingin menemui adiknya dan akan segera kembali. Tetapi Handsome sangat kaget karena Kapten Yang berasal dari panti asuhan. Polisi Bai memberitahu bahwa hari itu bertepatan dengan meninggalnya mendiang Yoon Dong-hun. Saat Kapten Yang kembali, dia terlihat basah kuyup dengan hati yang tidak senang. Ternyata bar tempat mereka minum dekat dengan jalan pintas menuju rumah Yoon Dong-hun. Kini Tai Dong-su pun datang untuk memimpin jalannya penyelidikan tentang kasus pembunuhan berantai tersebut. Anna akhirnya menunjukkan kepingan puzzle yang dia dapatkan. Anna juga menjelaskan setiap gambar yang ada di puzzle tersebut. Anna menduga masih ada 3 kepingan puzzle untuk melengkapi kepingan puzzle yang sudah ada. Itu artinya kemungkinan akan ada 3 korban lagi. Tai Dong-su pun meminta agar kasus ini segera terpecahkan. Nah, selain itu, Tai Dong-su juga meminta maaf kepada Anna dan meminta Anna untuk segera menyelesaikan kasus ini. Kepala polisi Yun juga memujinya. Nah, Anna kini kembali ke kantor Metropolitan Seoul. Mereka akhirnya menganalisis bersama tentang kepingan puzzle yang sudah didapatkan.
Yoon Go-eun mencurigai bahwa tersangkanya orang yang baru-baru ini dikenal oleh Ena. Kemudian Ena mendiskusikan kepada Hansem. Tetapi Hansem juga mempertanyakan apakah dia yakin bahwa salah satu orang yang pergi ke Jeju adalah tersangkanya. Kini Hansem justru curiga kepada Kapten Yang, karena dia terlihat sangat mencurigakan. Ena kemudian memberitahu apa yang disampaikan oleh Oh Chol-jin kepada dia. Menurut Oh Chol-jin, kematian Do Yeon-soo dan juga Kang Chim-ok semua itu karena The One City. Oh Chol-jin mengaku bahwa dialah yang membangun The One City. Oh Chol-jin juga bertanya apakah Ena tinggal di apartemen tersebut. Tentu saja Ena sangat kaget. Oh Chol-jin mengungkap bahwa pamannya tidak memberitahu tentang orang tua Ena. Selain itu, Oh Chol-jin juga mengaku bahwa dia sangat mengenal orang tua Ena. Dan Oh Chol-jin juga mempunyai anak yang sebaya dengan Ena. Para detektif sedang mendiskusikan temuan mereka. Sebenarnya The One City dibangun oleh konstruksi Songjin dan saat itu Oh Chol-jin bekerja sebagai manajer di konstruksi tersebut. Oh Chol-jin juga menyombongkan diri bahwa dialah yang membangun apartemen termahal. Polisi juga belum menemukan jejak DNA tersangka dari kasus meninggalnya Oh Chol-jin. Nah kemudian saat Hansem tiba di kantor, Kapten Yang buru-buru menemuinya. Kapten Yang sedikit kesal karena Hansem melakukan penyelidikan sendiri. Dia tahu bahwa Hansem juga mencurigainya sebagai pelaku. Tetapi Kapten Yang masih akan terus melakukan tugasnya. Tak lama setelah Ena kembali ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat Kapten Yang keluar dari mobilnya dan mendekati dia. Kapten Yang pun bertanya tentang kejadian saat Lee Gang-hyun meninggal. Dia tahu bahwa Ena berada di atap saat itu. Kapten Yang berusaha mencari tahu dan bertanya apa sebenarnya yang dilihat Ena saat itu. Tetapi Ena mengatakan lupa dan juga tidak ingat. Di lain sisi, Hansem juga menyelidiki penerbangan yang dilakukan oleh Kapten Yang. Namun di saat bersamaan, ternyata Detektif Choi datang. Hansem pun meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu. Nah, mereka akhirnya pergi ke ruang interogasi dan tak lama Ena datang bersama Yoo Go-eun. Mereka pun memulai untuk melakukan hipnotis kepada Detektif Choi. Hal itu dilakukan agar Detektif Choi bisa memulihkan ingatannya dan mengingat kembali siapakah orang yang mengambil sapu tangan usang. Perlahan Yoo Go-eun menuntun Detektif Choi untuk mengingat kembali siapa sajakah orang yang berada di TKP. Kini Detektif Choi akhirnya sedikit mengingat bahwa ada seseorang yang mengambil sapu tangan tersebut. Dia terlihat memakai jam tangan. Ternyata orang tersebut adalah Kapten Yang. Nah, di saat bersamaan, Kapten Yang juga datang untuk menemui Hansem. Dia memakai jam tangan yang sama serta mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ternyata Kapten Yang mengeluarkan sapu tangan usang. Kapten Yang akhirnya menyerahkan diri dengan memberikan sapu tangan yang dia ambil. Kemudian Hansem menahannya dan menetapkan Kapten Yang sebagai tersangka pembunuhan berantai teka-teki. Semua orang tentu saja terlihat kaget. Kini Kapten Yang pun ditahan dan segera dilakukan interogasi. Tentu saja orang yang paling kecewa adalah Hansem karena dia merasa dipermainkan selama 10 tahun ini. Kim Hansem masih berharap bahwa Kapten Yang tidak benar-benar melakukan hal tersebut. Namun Kapten Yang justru mengaku bahwa dialah orang yang membunuh mereka semua. Dengan penuh emosi, Hansem juga bertanya apa alasan dia membunuh semua korban. Namun Kapten Yang justru mengatakan bahwa dia akan menjawab pertanyaan tersebut jika Hansem menghubungi media. Tentu saja hal itu membuat semua orang menjadi bingung. Saat ditanya kenapa dia menyerahkan diri, Kapten Yang hanya menjawab bahwa dia ingin mengakhiri semuanya. Kemudian, kepala kantor polisi Hyun pun datang dan bertanya kepada Tae Don-soo apakah dia percaya. Setelah kembali ke rumah, Ena sangat yakin bahwa saat itu ada orang di belakangnya. Kini Detektif Choi juga menggeledah rumah dari Kapten Yang.
Namun hal mengejutkan terjadi di mana ternyata ada beberapa anak yang tinggal di rumah tersebut. Nah, Ena pun melakukan interogasi kepada Kapten Yang. Akhirnya dia menemukan pembunuh pamannya setelah 10 tahun. Ena pun mengajukan pertanyaan bahwa saat itu dia ada di sana, kenapa Kapten Yang tidak membunuhnya juga. Namun Kapten Yang meminta maaf bahwa semua itu di luar rencananya. Para detektif menyelidiki latar belakang Kapten Yang ternyata tumbuh besar di panti asuhan. Alamat rumah yang terdaftar pun digunakan untuk menampung beberapa anak. Mereka tidak tahu di manakah Kapten Yang tinggal saat ini. Handsome juga penasaran kenapa Kapten Yang meminta untuk menghubungi media. Ena pun masih memikirkan skenario terburuk jika dia menuruti permintaan Kapten Yang. Handsome kembali melanjutkan interogasinya. Handsome masih merasa kecewa karena dia dulu menganggap bahwa Kapten Yang adalah orang yang sangat peduli kepada keluarga korban. Dia pun mempertanyakan kenapa Kapten Yang melakukan semua itu. Kapten Yang masih bersikeras untuk meminta Handsome memanggil media. Di lain sisi, Ena akhirnya menemukan rumah yang ditinggali oleh Kapten Yang. Ternyata itu adalah sebuah penginapan kecil. Saat Ena masuk ke kamarnya, dia melihat sekali foto-foto Kapten Yang bersama anak-anak panti asuhan. Selain itu, beberapa anak yang sudah ditampung oleh Kapten Yang juga mengirimkan beberapa foto tentang kehidupannya. Ena pun melihat seekor ikan yang berada di akuarium. Dia pun membawa akuarium tersebut ke rumah Handsome. Karena itu adalah permintaan Kapten Yang untuk memelihara ikan tersebut dan memberinya makan. Ena bertanya apakah Handsome belum pernah ke rumah Kapten Yang. Namun Handsome justru bertanya apakah Ena yakin saat itu ada seseorang di belakangnya. Kini mereka pun pergi ke tempat panti asuhan tempat Kapten Yang sering memberikan donasi. Seorang pria yang merupakan teman Kapten Yang, mereka tumbuh di panti asuhan bersama. Dia mengatakan bahwa dulu Kapten Yang adalah orang yang sangat introvert. Tetapi setelah kembali dari akademi polisi, Kapten Yang menjadi pria yang tangguh. Dia pun bisa merasakan keyakinan dan juga tujuannya. Tentu saja Handsome mempertanyakan tujuan apa yang dimaksud. Namun pria itu tidak bisa menjawab karena menurutnya itu adalah masalah pribadi. Handsome kembali mempertanyakan siapakah orang yang harus dilindungi oleh Kapten Yang. Menurut pria tersebut, kemungkinan yang akan dilindungi adalah anak-anak yang ditampung oleh Kapten Yang. Handsome kembali menginterogasi Kapten Yang dengan menunjukkan daftar anak yang selama ini disokong oleh Kapten Yang. Dia bertanya siapakah pelaku yang sebenarnya. Namun Kapten Yang menegaskan bahwa dialah pelakunya. Handsome semakin kesal karena masih ada 3 puzzle lagi yang belum ditemukan. Kemungkinan akan ada korban lagi. Dia pun akan menyalahkan Kapten Yang jika ada korban selanjutnya. Kini Handsome semakin yakin bahwa bukan Kapten Yang lah pelakunya. Selain itu, Ena juga mengatakan bahwa Kapten Yang tidak tahu jika pelakunya ada di belakang Ena. Mereka yakin bahwa Kapten Yang bukanlah orang yang kejam. Kini Handsome pun mendatangi Kapten Yang di balik jeruji. Dia akhirnya membebaskan Kapten Yang dan memintanya untuk segera keluar. Tentu saja hal itu membuat Kapten Yang bingung. Menurut Handsome tidak ada bukti yang membuatnya menjadi tersangka. Namun Kapten Yang meminta Handsome untuk tidak gegabah melepaskannya. Handsome pun meminta Kapten Yang untuk tidak ikut campur lagi dalam kasus ini. Dia meminta Kapten Yang untuk segera pulang. Sesampainya di rumah ternyata detektif Choi diam-diam mengikutinya, serta mengawasi gerak-gerik dari Kapten Yang. Di lain sisi, Ena menemui Dr. Huang. Ena bertanya bagaimana mereka pertama kali bertemu. Ternyata mentor dari Dr. Huang lah yang memperkenalkan mereka. Ena kembali bertanya apakah sebelumnya Dr. Huang sudah mengenal Ena. Namun Dr. Huang mengatakan bahwa dia tidak ingat. Ena pun membahas tentang pasiennya yang diceritakan seorang laki-laki yang membunuh orang tuanya.
Dia semakin yakin apakah itu cerita Dr. Wang sendiri atau cerita orang lain. Karena biasanya psikiater tidak akan menceritakan cerita pasiennya. Dr. Wang pun terlihat semakin kesal. Keesokan harinya saat Handsome tiba di kantor, kemudian Anna menelponnya. Anna masih penasaran kenapa Kapten Yang menyerahkan diri dan memintanya untuk menghubungi media. Di saat bersamaan, Detektif Choi menelpon dan memberitahu bahwa Kapten Yang menuju ke sebuah tempat. Dia pun mengikutinya dari belakang. Kini Handsome juga akan menuju ke tempat tersebut. Dia meminta Detektif Choi untuk terus mengawasinya. Terlihat dua orang pria bertemu di sebuah ladang jerami. Mereka ternyata sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemburuan. Salah satunya yaitu wali kota Kim. Nah, mereka pun bersiap untuk menembak burung yang ada di ladang tersebut. Pria bertopi itu berhasil menembak burung yang ada di depannya. Di saat bersamaan, ternyata Kapten Yang tiba di lokasi tersebut. Detektif Choi yang mengikutinya secara diam-diam juga memberitahu kepada Handsome. Terlihat Kapten Yang menuju ke sebuah tempat. Detektif Choi yang mengikutinya secara diam-diam tiba-tiba diserang oleh Kapten Yang dari arah belakang. Kapten Yang pun mengambil pistol milik Detektif Choi. Dia melihat wali kota Kim sedang bersama dengan pria bertopi. Tetapi dari arah lain ada seseorang yang berusaha untuk menembak mereka. Akhirnya Detektif Yang pun berusaha untuk menyelamatkannya. Handsome yang tiba di lokasi tersebut mendengar suara tembakan. Tak lama dia melihat Kapten yang sudah terluka parah. Handsome bertanya apa sebenarnya yang terjadi dan dia juga menelpon ambulan. Kapten Yang kemudian bertanya kepada Handsome apakah korbannya selamat. Dia berusaha untuk menghentikannya. Namun Handsome tidak tahu apa yang dimaksud. Kapten Yang terus menyalahkan dirinya dan menyebut bahwa Lee Mi-yong, Kang Chimok dan juga Du Yeon-su adalah orang yang jahat. Serta mengatakan bahwa semuanya bukan salah anak itu. Dia juga menyebutkan tentang Shindong dan juga Sojin. Tak lama akhirnya ambulan datang. Anna juga tiba di lokasi tersebut. Anna melihat Kapten yang terluka parah. Kemudian dia buru-buru mencari Handsome. Anna kemudian mendekat dan juga duduk di sampingnya. Handsome terlihat menyesal karena mungkin seharusnya mereka lebih baik menghubungi media. Dia juga memberitahu tentang Shindong dan juga Sojin kata terakhir yang dikatakan oleh Kapten Yang. Ternyata Shindong A adalah sebuah apartemen, sedangkan Songjin adalah sebuah perusahaan konstruksi tempat Oh Chojin dulu bekerja. Anna penasaran apakah hubungannya dengan Lee Gang-hyun dan juga Harian Myung-sung. Identitas korban akhirnya diketahui, dia bernama Kwon Seung-bum, seorang mantan jasa yang kini menjadi konsultan. Ternyata sebelumnya Kapten Yang melacak handphone milik Kwon Seung-bum. Tae Dong-su bertanya siapakah yang menjaga Tuan Kwon saat ini di rumah sakit. Handsome pun kemudian datang ke rumah sakit dan memasuki kamar dari Tuan Kwon. Di saat bersamaan, media akhirnya memberitakan tentang kepingan puzzle yang menjadi teka-teki pembunuhan berantai. Kepala polisi Yun pun kesal kenapa berita itu bisa bocor hingga ke media. Anna menelpon Handsome dan mengatakan bahwa kepingan puzzle lain akhirnya tiba. Handsome diminta untuk melihat berita secepatnya, dan kepingan puzzle itu dikirim ke stasiun TV. Tak lama Tuan Kwon menunjukkan reaksi kejang yang membuat Handsome terlihat sangat panik. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kwon Sang-bu mengalami kritis dan dokter pun langsung datang. Sementara itu Anna akhirnya mendapatkan kepingan puzzle lain dari reporter berita. Mereka masih penasaran apa hubungannya dengan Kapten Yang. Kepingan puzzle itu pun menjadi petunjuk dan Anna akhirnya kembali ke tempat TKP. Dia mulai menganalisis apa yang terjadi sebenarnya. Pelaku nampaknya sudah tahu bahwa Kwon Sang-bum hobi berburu.
Namun kemunculan dari Kapten Yang adalah hal yang tidak terduga. Kwon Sang-bum dan juga Kapten Yang akhirnya meninggal. Dari hasil otopsi, Kwon Sang-bum mengalami overdosis obat. Sepertinya pelakunya adalah salah satu staf medis. Di sisi lain, Ena ingin bertemu dengan Dr. Huang yang ternyata belum datang ke kantor. Ena masuk ke ruangannya dan melihat lukisan yang dipajang mempunyai simbol H. Dia pun buru-buru mengambil kunci dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Hansem mulai mencurigai Dr. Huang dan juga Dr. Lee. Tiba-tiba dia menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kemungkinan orang yang mengirim teka-teki itu bukanlah pelakunya. Hansem dan detektif lainnya mulai menelusuri tempat telepon umum yang digunakan. Hansem kemudian melihat sebuah mobil terparkir yang bisa menjadi petunjuk dari dashboard mobil yang terekam. Ternyata dia adalah Dr. Huang. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan karena Ena sekarang juga akan masuk ke rumah Dr. Huang secara diam-diam. Kini Ena menemukan banyak sekali lukisan milik Dr. Huang yang mempunyai tanda inisial H. Dan tanda itu juga ada di kepingan puzzle. Kini Dr. Huang mulai dicurigai sebagai pelakunya. Namun ketika Hansem menelponnya, Ena justru mengatakan kemungkinan bukan Dr. Huang lah pelakunya. Seperti halnya Kapten Yang, Ena menduga bahwa Dr. Huang kemungkinan adalah orang yang penyayang. Ena kemudian mengingat pertemuan pertamanya dengan Dr. Lee. Dia mulai curiga bahwa selama ini Dr. Lee lah yang sangat mengenal dia. Selama 10 tahun, Dr. Lee telah menjadi psikiater pribadinya. Saat dia keluar dari rumah Dr. Huang, Ena melihat bahwa pintu rumah Dr. Lee terbuka. Akhirnya, dia pun diam-diam masuk ke rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah itu, Ena melihat banyak sekali keanehan. Tiba-tiba, Ena melihat sebuah amplop kuning di atas kasur yang berantakan. Ketika membukanya, itu adalah potongan puzzle lain. Kini Dr. Huang pun mulai diinterogasi. Awalnya Dr. Huang hanya diminta untuk menggambar, namun dia tidak tahu jika itu bentuk teka-teki. Nah, tak lama, Ena akhirnya datang dan menunjukkan kepingan puzzle yang dia temukan. Dr. Huang pun tidak tahu maksud dari kepingan gambar tersebut. Polisi pun mulai menggeledah rumah dan juga kantor Dr. Lee. Namun, dia tidak menemukan Dr. Lee berada di sana. Polisi hanya menemukan CCTV bahwa Dr. Lee berada di tempat parkir. Tak lama telepon berdering dan mengatakan bahwa anggota Dewan Kim menghilang. Anggota Dewan Kim adalah mantan kepala kepolisian Hanggang. Menurut Dr. Huang, dia dan juga Dr. Lee adalah teman sekampus. Saat Ena menduga bahwa Dr. Huang menyukai Dr. Lee, akhirnya Dr. Lee mengungkapkan jati dirinya. Ternyata dia adalah seorang gay dan Dr. Lee adalah satu-satunya orang yang mengetahui hal tersebut. Kemudian Hansem bertanya apakah ada orang terdekat yang mengenal Dr. Lee. Dr. Huang menyatakan bahwa Dr. Lee tidak mempunyai teman. Tetapi Dr. Huang teringat bahwa salah satu pasiennya yaitu polisi Nam merupakan teman sekelas dari Dr. Lee sewaktu SMP. Kini Ena pun buru-buru menemui polisi Nam. Dan polisi Nam menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak dekat. Namun suatu saat ketika teman-temannya melakukan karya wisata, dia dan juga Dr. Lee tidak ikut dan tetap belajar di kelas. Dr. Lee mengungkap bahwa dia membenci taman hiburan karena dulu ibunya meninggalkannya di sana. Hingga akhirnya dia harus tinggal di panti asuhan. Saat polisi bertanya apa yang dia lakukan ketika bertemu dengan ibunya, Dr. Lee justru mengatakan ingin membunuhnya. Kini mereka pun akan mencari tahu asal-usul dari Dr. Lee. Ena menemui seseorang yang sering melakukan pencarian untuk anak hilang. Mereka pun tidak bisa menemukan nama Lee Seung-ju. Namun nama yang ditemukan adalah Lee Sol. Hansem pun datang ke panti asuhan Lee Sol dan bertemu dengan teman Kapten Yang. Karena saat ini Kapten Yang sudah meninggal, akhirnya teman tersebut menceritakan bahwa orang yang dicari oleh Kapten Yang adalah anak tersebut.
Anak tersebut adalah putri dari pemilik kedai kopi Sojin tempat dulu Kapten Yang bekerja. Namun dia sudah meninggal 20 tahun lalu. Dan kedai kopi tersebut dulunya adalah Pasar Sindong A yang kini menjadi apartemen The One City. Ena dan juga Hansem tidak menyangka bahwa apartemen tersebut meninggalkan luka yang sangat dalam. 20 tahun lalu saat Kapten Yang bekerja di kedai Sojin, ternyata Kang Cimok juga sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pembongkaran di pasar tersebut. Nah, sementara Lee Mi-yong berusaha mempengaruhi ibu dari Dr. Lee untuk menyetujui pembongkaran tersebut. Tetapi ibu dari Dr. Lee menolak hal itu karena dia ingin menemukan anaknya. Kang Cimok dan juga Lee Mi-yong gagal untuk bernegosiasi. Kang Cimok pun didesak oleh Du Yeon-soo di mana dia merupakan perusahaan yang melakukan pembongkaran tersebut. Du Yeon-soo memaksa Kang Cimok untuk segera membereskannya. Malam harinya Kang Cimok bergerak cepat dengan merusak semua pagar yang ada di pasar tersebut dan juga melakukan penggusuran massal. Terjadilah perlawanan dari kedua belah pihak. Saat itu ibu Dr. Lee sedang tertidur dan juga Kapten Yang berada di sampingnya. Mereka berdua terlihat sangat kaget ketika terjadi kerusuhan. Kang Cimok pun berusaha mendorong mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun ibu dari Dr. Lee akhirnya terjebak di reruntuhan. Sementara Kang Cimok berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut. Dan semuanya saling berhubungan di mana Oh Chol-jin adalah orang yang akan membangun tempat tersebut. Sedangkan Paman Ena adalah orang yang menutupi kasus pembakaran itu. Dia bekerja sama dengan atasannya dan juga kantor kejaksaan. Sementara Lee Gang-hyung membuat artikel berita yang menyatakan bahwa ibu Dr. Lila yang melakukan pembakaran. Ketika Ena pulang ke rumah, dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Kemudian saat Ena berbalik, dia terlihat sangat kaget. Dahulu, Dr. Lee sering mengunjungi Dreamland karena dia berharap bahwa ibunya juga akan datang. Ketika dia berkuliah di kedokteran, ternyata kaptennya mengunjunginya dan mengabarkan bahwa dia dulu bekerja dengan ibunya di kedai kopi Sojin. Selain itu, ibu Dr. Lee juga terus berusaha untuk mencari dan juga menemukan anaknya. Namun ketika Kapten Yang ditanya di manakah ibu Dr. Lee sekarang, dia tidak bisa menjawabnya karena ibunya sudah meninggal. Nah, Ena akhirnya mengetahui seseorang di belakangnya adalah Dr. Lee. Ena tidak menyangka bahwa selama ini dia dipermainkan. Namun Dr. Lee memuji Ena bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia pun meminta Ena untuk ikut dengannya. Sesampainya di mobil bersama, tiba-tiba Hansem menelpon Ena. Ena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya Dr. Lee pun meminta handphone Ena dan juga menjatuhkannya. Mereka akhirnya pergi ke suatu tempat. Dr. Lee mempertanyakan kenapa tidak ada satu orang pun yang penasaran kenapa korban tewas. Dr. Lee mengatakan bahwa sapu tangan yang ditemukan adalah milik ibunya. Saat itu, Kapten Yang mengambilnya dan mengembalikan kepada Dr. Lee. Dia juga meminta Dr. Lee untuk menghentikan semua rencananya. Dia meminta agar Dr. Lee melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi Dr. Lee mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Dr. Lee pun terlihat kesal kepada Kapten Yang. Kini Ena menduga jika saat itu Kapten yang meninggal, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Namun Dr. Lee pun mengatakan bahwa Kapten Yang melakukan penyesalan yang sama. Nah, saat Hansem datang ke rumah Ena, dia menemukan handphonenya dan akhirnya menyatakan bahwa Ena diculik. Hansem mendapat petunjuk bahwa mereka menuju ke tempat apartemen The One City. Dr. Lee merasa sedih karena tidak ada seorang pun yang meminta maaf kepadanya. Kini Ena bertanya di manakah korban selanjutnya. Dr. Lee pun memberikan kartu akses untuk masuk ke dalam apartemen.
Saat dia masuk ke apartemen Lim Myung, tiba-tiba Ena menemukan amplop kuning yang berisikan kepingan puzzle. Di saat bersamaan, Handsome sampai di Daewon City dan dia melihat seseorang terjatuh dari atas gedung. Ternyata dia adalah anggota Daewon Kim. Ena pun buru-buru naik ke atas gedung. Tak lama, Handsome datang menemuinya. Dia tentu saja terlihat khawatir karena Ena membahayakan dirinya sendiri. Tetapi Ena menyatakan bahwa Dr. Lee tidak membunuhnya. Kini Ena menunjukkan kepingan puzzle yang dia temukan. Sementara Dr. Lee pergi menggunakan taksi. Handsome menceritakan para pelaku yang mengubah pasar Sindong-a menjadi apartemen Daewon City. Ternyata dulu paman Ena juga mendapatkan 3 unit apartemen Daewon City dan mengatasnamakan dirinya. Kemudian dia menjual apartemen tersebut dan membelikan rumah yang saat ini. Mereka berdua kembali ke rumah Handsome. Kini semua potongan kepingan puzzle pun sudah komplit. Tetapi mereka belum tahu makna kepingan puzzle terakhir yang hanya mempunyai coretan hitam. Detektif Choi memberitahu Handsome bahwa Dr. Lee terlihat di rumah duka 30 menit yang lalu. Akhirnya Ena dan juga Handsome berpencar di mana Ena akan pergi ke taman hiburan. Sedangkan Handsome pergi ke rumah duka tempat Kapten yang disemayamkan. Terlihat dari CCTV, Dr. Lee hanya berdiri di luar gedung selama 30 menit. Kemudian dia pun pergi. Kini Ena mengunjungi Dreamland dan menemukan Dr. Lee sedang menaiki salah satu wahana. Dia juga memegang sebotol racun. Dr. Lee berencana untuk mengakhiri hidupnya. Dulu Dr. Lee sering pergi ke taman hiburan dan berharap bahwa ibunya juga mencari dia serta bisa menemukannya. Tetapi saat itu dia juga tidak ingat kedai milik ibunya. Ena terlihat meminta maaf kepada Dr. Lee, tetapi Dr. Lee justru mengatakan bahwa Ena tidak perlu merasa bersalah. Dr. Lee pun menyatakan bahwa semua ini adalah hal yang memang seharusnya dia lakukan. Ena berusaha menghentikan dan juga membujuknya agar Dr. Lee bisa tetap hidup dan juga menebus kejahatannya. Dia berharap Dr. Lee bisa terus melanjutkan hidupnya. Tak lama Handsome datang dan mengatakan bahwa Dr. Lee ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan berantai melalui teka-teki. Namun kemudian Dr. Lee mengeluarkan korek api dan juga membakar wahana tempat dia berdiri. Selain itu, Dr. Lee juga mengakhiri hidupnya. Ena tidak bisa menahan kesedihannya, tetapi akhirnya semuanya terbakar. Nah, ketika diinterogasi, Ena juga tidak bisa memberikan kesaksian. Ena pun berpura-pura tidak mengingat semuanya. Setelah kembali ke rumah, Ena akhirnya masuk ke dalam kamarnya. Nah, di sisi lain, akhirnya Handsome memberikan penghormatan terakhirnya kepada Kapten Yang. Dia merasa sangat sedih dan juga kehilangan. Selain itu, Handsome juga berusaha untuk mengunjungi Ena, tetapi Ena masih mengurung diri. Ena mengunci dirinya di dalam kamar, tetapi tiba-tiba dia akhirnya memutuskan untuk keluar dan melihat beberapa kopi yang dikirimkan Handsome. Ena pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai profiler. Setelah meninggalkan kantornya, Ena berkunjung kembali ke taman hiburan Dreamland. Dari arah belakang, Handsome juga menemui Ena di tempat tersebut. Kemudian dia mengajak Ena untuk ke rumahnya dan mencicipi masakan ibunya. Ena bertanya bagaimanakah ibu Handsome bisa memiliki apartemen Daewon City. Saat itu ibu Handsome membeli sebuah lotre. Ternyata dia memenangkannya dan kemudian membelikan apartemen Daewon City. Selang beberapa waktu ditemukan kembali kasus pembunuhan yang mencurigakan. Detektif dan juga penyelidik masih belum bisa menemukan apa motif dari pelaku. Dari arah belakang dengan tampilan barunya yang berambut panjang, Ena mengungkapkan analisisnya dari motif si pelaku. Handsome pun terlihat senang dengan kemunculan Ena, tetapi tiba-tiba Ena menunjukkan salah satu kepingan puzzle yang ditemukan.
Dan kepingan tersebut menjadi penutup dari drama ini.